Bab 1, Syarat Perjodohan. Baiklah. Mariska menjawab dengan cepat, bahkan sebelum Syahru, sang papa sempat berkedip usai menyelesaikan kalimat terakhirnya. Sebuah permintaan, atau tepatnya perintah perjodohan dengan seorang pria yang katanya anak dari sahabat baiknya ketika muda dahulu. Dapat dilihatnya ekspresi terpana sekaligus sumringah yang terpancar pada raut wajah papanya itu. Tentu saja, apa yang mereka bicarakan tadi adalah hal yang sangat serius. Siapapun pasti akan memerlukan atau setidaknya meminta waktu untuk berpikir. Bukankah pernikahan adalah ikatan sakral yang seharusnya berlaku seumur hidup? Namun, bahkan tanpa membantah sedikit pun, Mariska memutuskan untuk menyetujuinya begitu saja. Benarkah, Nak? Papa lega mendengarnya. Karena terus terang, Om Wisnu memang mengharapkan kita untuk memberikan jawaban secepatnya. Kita? Mariska berusaha untuk tak menampakkan ekspresi sinis. Tak pernah ada kita dalam hal apapun yang menyangkut dirinya. Bukankah semua harus berjalan sesuai kehendak dan keinginan sang papa? Rasanya Mariska bahkan telah melupakan kalau sesungguhnya ia pun berhak atas dirinya sendiri. Terlebih menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan masa depannya. Namun tampaknya hati gadis itu telah terlanjur membeku, hingga merasa malas untuk berkompromi sedikit pun. Kapan Mai punya waktu untuk bertemu dengan Bram? Terserah papa saja. Kapanpun. Mariska menatap wajah sang papa dengan tenang. Sejenak Syahru tampak terpekur. Ada satu sisi di hatinya yang merasa tercubit dengan sikap setenang permukaan air yang ditampakkan oleh sang anak. Batinnya mencoba meraba, meski tentu apapun itu, tetap tak akan mempengaruhi yang telah menjadi keputusannya. Bram pria yang baik, Mai. Ya, dia memang seorang duda. Tapi penyebab perceraian mereka, murni bukan kesalahannya. Mantan istrinya. Mai sungguh nggak masalah, Pak. Mai yakin, Papa pasti akan memilihkan yang terbaik. Bukankah begitu? Untuk pertama kalinya, Mariska menyela perkataan sang papa. Sungguh, bagaimanapun sempurnanya mempertontonkan kepatuhan, bukan berarti ia kebal dengan rasa muak. Akan lebih baik bila papanya itu berlaku to the point, tanpa perlu susah payah menunjukkan skill marketing tentang selling point pria itu padanya. Toh, Mariska telah kadung untuk mematikan hatinya. Bahkan seburuk apapun sosok pria yang telah dipilih untuk menjadi calon suaminya itu, rasanya Mariska tak terlalu ambil pusing untuk peduli. Tentu saja, Papa tentu akan memilih yang terbaik untuk anak-anak Papa. Hati Mariska mendecis sinis. Terbaik? Termasuk luka-luka yang selama ini telah menjadi bagian akrab dalam dirinya? Mereka keluarga terpandang, Mai. Bram sendiri adalah pria yang cukup sukses meski tanpa mendompleng kekayaan orang tuanya. Sejak muda, ia terbiasa mandiri hingga membentuk karakternya setangguh dan sekuat sekarang. Bisa dibilang, apa yang ia miliki kini adalah murni dari usahanya sendiri. Mariska tersenyum samar. Tentu saja, Pak, bukankah itu adalah hal yang utama? Kekayaan pria itu tak hanya menjadi alasan kuat Papa untuk memilihnya. Tapi aku pun berpikir sama. Apakah Bram tahu tentang hal ini? Tak urung, Mariska terpikir untuk mempertanyakan hal itu. Dilihatnya sang papa tersenyum cerah. Secerah cuaca di malam ini yang sedang bertabur bintang. Tentu saja, ia telah menyerahkan semua pada orang tuanya. Dan itu adalah sikap yang bijak untuk dilakukan seorang pria yang pernah gagal karena pilihannya sendiri. Mariska meneguk ludah dengan susah payah. Kalimat papanya tadi seolah sindiran halus untuk dirinya juga. Seperti itukah? Gagal dengan pilihan sendiri, sama seperti dirinya. Bedanya, Bram hanya dicurangi oleh istri yang kini hanya berstatus sebagai mantan. Sedang Mariska, ironinya dipecundangi oleh orang-orang terdekatnya. Sang adik yang ternyata diam-diam menginginkan kekasihnya untuk dirinya sendiri. Dan orang tua, yang dengan mulus merestui mereka tanpa menimbang hatinya sama sekali. Oke kalau gitu. Mariska mengangkat bahunya, tak merasa perlu mempertanyakan lebih jauh lagi.
Cukup baginya untuk tahu kalau Bram telah mengetahui dan menyetujui perjodohan ini. Bukankah itu akan lebih mempermudah segalanya? Gadis 23 tahun itu tampak menghela nafas dan mengembuskannya perlahan. Ditatapnya sang papa dengan kemantapan hati yang sejak lama dikumpulkannya. Mai tak pernah meminta apapun dari papa selama ini. Tapi untuk kali ini, boleh Mai meminta sesuatu? Seperti dugaannya, Syahru Baktiar menatapnya dengan kening berkerut. Apa itu? Mai akan menerima perjodohan ini dengan satu syarat saja. Syarat? Rasanya ingin tertawa melihat sang papa sedang dalam mode waspada seperti ini. Lihatlah, ia bahkan merasa begitu heran melihat anak patuhnya ini meminta sesuatu darinya, bahkan untuk yang pertama kalinya. Hanya permintaan kecil, karena kalau dipikir-pikir, itu bahkan bukan sebuah permintaan, tapi adalah Mai sendiri. Katakanlah. Mariska pun dengan tenang mengatakan apa yang menjadi permintaannya. Dan seperti dugaannya, sang papa akan seterkejut itu. Apakah bahkan Bram bersedia untuk tinggal di sini nanti? Syahru mencoba mengutarakan keberatannya dengan cara lain. Jujur, apa yang diminta sang anak barusan, sungguh adalah hal yang tak diduganya sama sekali. Maksudnya, ia bahkan tak habis pikir kenapa Mariska harus mengajukan syarat semacam itu. Papa tidak usah memikirkan persetujuan Bram, karena kami akan membahas hal itu saat pertemuan nanti. Apakah dia akan setuju? Maksud Papa, dia memiliki beberapa apartemen dan rumah pribadi sendiri yang bisa ia pilih sesuai keinginannya tanpa kamu harus mengajaknya tinggal di rumah ini. Ini bukan tentang keinginan Bram, Pa, tapi tentang keinginanku sendiri. Mai hanya ingin tetap tinggal di rumah ini, rumah di mana Mai lahir dan dibesarkan. Mai tidak memiliki kenangan apapun lagi tentang Mama. Jadi biarkan Mai menggenggam sedikit kenangan yang tersisa dengan memiliki rumah ini. Hak atas rumah ini. Syahru Baktiar mendehem, pertanda tak merasa nyaman dengan kalimat yang diucap sang anak. Pembahasan tentang mantan istri, sekecil apapun, adalah hal yang tak pernah ingin dilakukannya. Meski dengan Mariska, anaknya sendiri. Papa akan pikirkan dulu. Syahru mencoba mengulur, berharap Mariska akan berubah pikiran dengan tak lagi membahasnya. Kalau begitu, Mai pun akan melakukan hal yang sama. Mariska tak gentar mempertahankan keinginannya, sejenak membuat sang papa terpaku. Hatinya telah bulat berkeputusan, rumah ini sebagai syaratnya, atau perjodohan akan batal sama sekali. Keluar dari ruang kerja Syahru setelah mereka bicara empat mata tadi, pandangan Mariska terbentur pada sosok yang berdiri tak jauh dari tangga. Mencoba tak acuh, Mariska bermaksud melewatinya begitu saja. Hatinya memang telah beku akan rasa sakit yang disebabkannya. Tapi untuk berpura-pura seolah tak ada apa-apa, Mariska pun merasa enggan. Kamu menyetujuinya, Cah? Tanyanya, dengan nada lirih yang membuat Mariska merasa jijik. Kenapa enggak? Kadang kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya tak berharga untuk digantikan dengan yang jauh lebih baik, bukan? Mariska menyeringai sinis dengan sikap yang tetap tenang. Wajah pria itu tampak memerah dengan rahang mengeras. Tak terduga, ia mencekal pergelangan tangan Mariska dan menariknya ke satu sudut di mana Syahru tak akan melihat mereka bila keluar dari ruang kerjanya. Apa-apaan kamu, Dra? Mariska berusaha menyentak cekalan yang sayangnya terlalu kuat itu. Nyalang, ditatapnya Dra yang juga tengah intens dengan tatapan tajamnya. Yang jauh lebih baik? Pria itu mendecis sinis. Mariska tak menanggapi. Dibiarkannya pria yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya itu tampak kacau untuk sesuatu yang sebenarnya tak perlu. Bukankah Dra sendiri yang menegaskan di antara mereka tak ada apapun lagi yang tersisa? Apakah kamu bahkan mengenalnya? Kamu tahu siapa Abraham Sudiro, yang disodorkan Papa untukmu itu? Tentu saja aku tahu. Dia adalah pria yang dipecundangi oleh pilihannya sendiri. Kurasa, kami akan bisa saling cocok karena memiliki kisah yang hampir serupa. Mariska mengangkat bahunya dengan gaya santai. Tatapan Dra seketika berubah sendu. Ah, apa dia tersinggung?
Aku mungkin memang sebrengsek itu di matamu, Cak. Tapi demi apapun, aku tetap mengharapkan yang terbaik untukmu. Cukup pikirkan nasibmu sendiri, Dra. Pikirkan, apakah pasanganmu memang seterbaik itu hingga kau jumawa, merasa perlu untuk mengingatkanku. Dan maaf, aku nggak segampang itu untuk merasa terharu dengan perhatian pria munafik semacammu. Mariska merutuk gemas, tak suka dengan sikap Dra yang dinilainya lancang. Apakah pria itu tak sadar posisinya? Pikirkan lagi, Cak. Siapapun, kecuali dia. Dra tak mengindahkan ucapan tajam mengiris Mariska padanya. Siapapun, kecuali kamu, adik ipar. Mariska tersenyum masam dan bermaksud meninggalkan pria yang tengah bersikap tak jelas itu. Ketika berbalik, sosok sang adik Viana yang tengah memperhatikan mereka, tertangkap pandangan matanya. Cekalan tangan Dra yang terlepas ketika dari pergelangan Mariska, tak luput dari pengamatan wanita yang kini bergelar istri dari Andrew Subrata itu. Bab 2, Pertemuan. Tak seperti Dra yang tampak kikuk, Mariska mencoba bersikap sesantai mungkin. Di liriknya Viana yang ia yakin tengah bergejolak namun tak mampu mengucap satu patah kata pun itu. Ada setitik rasa puas yang menyelimuti hatinya, dapat membuat Viana merasakan panasnya cemburu. Melihat suami terkasih tengah berduaan di tempat yang lumayan tersembunyi dengan kakak yang pernah ia tikam secara kejam, itu pasti cukup mengguncang hatinya. Papa dan Mama menyuruhku untuk memanggil kalian. Bibir tipis itu mengeluarkan suara yang lumayan parau. Viana memang tak pernah berani secara frontal menghadapi Mariska. Entah karena ia menyadari bahwa ia yang bersalah dalam hal ini atau karena berpikir cerdik dengan memilih menyerangnya secara diam-diam. Dan Mariska sendiri telah bersumpah, tak akan pernah lagi hanya diam bila harga dirinya diusik sedikit pun juga. Tidak oleh Viana, Dra, atau bahkan orang tuanya sekalipun. Dra melangkah mendekati sang istri dan berusaha merangkul bahunya. Ada gerakan penolakan yang ditunjukkan Viana meski bisa diredam oleh pria itu. Cukup membuat Mariska diam-diam tersenyum puas meski sebagian besar hatinya masih harus berjuang meredam nyeri. Bagaimanapun, drastisnya perubahan status di antara mereka, kadang masih membuatnya syad dan sulit untuk menerima. Rasanya sulit untuk dipercaya, pria yang pernah memberinya sejuta kenangan indah itu, adalah orang yang sama, yang juga memberi indah pada hidup adiknya. Mariska lebih dulu turun tanpa mengucap apapun lagi. Entah drama apa yang terjadi di antara kedua suami istri itu sepeninggalnya. Langkah Mariska tertuju ke arah ruang makan di mana papa dan mamanya tengah menunggu. Ayo duduk, Mai. Kita makan malam bersama dulu. Wanita yang telah 20 tahun dipanggilnya mama itu menyapa dengan lumayan hangat. Sesekali ia melirik ke arah tangga yang tertutup oleh sebagian tembok ruang makan. Mungkin wanita itu penasaran apakah Dra akan datang dari arah yang sama seperti Mariska. Mariska hanya tersenyum dalam diam. Kemana Viana? Papa menanyainya. Mungkin masih di atas. Tadi kebetulan Mei bertemu Dra di sana. Gadis itu menjawab tenang. Meski tahu papa dan mamanya saling bertukar pandang akibat jawabannya barusan, Mariska memilih untuk tak peduli. Silahkan mereka menyimpulkan sendiri apa yang diperbuat menantunya itu di lantai atas. Cukup lama mereka menanti dua orang yang entah tengah berbuat apa itu, hingga Mariska menunjukkan gestur bosan dengan melirik jam di pergelangan tangannya. Melihat itu, Hena, sang mama memutuskan berdiri untuk menjemput mereka. Didengarnya deheman papa. Apa yang kalian bicarakan tadi? Meski kalimat itu diucapkan dengan nada lembut, namun serasa mencubit hati Mariska dengan begitu kuat. Papanya bahkan secara tidak point menanyakan hal itu, seolah-olah pembicaraan apapun antara ia dan Dra adalah hal tabu yang tak pantas untuk dilakukan. Tidak ada. Gadis itu menyahut dengan nada getar yang cukup sulit untuk disembunyikan. Sang papa selalu sereaktif itu bila menyangkut Viana, mendadak berubah begitu peka dengan hal yang sedikit saja mungkin akan melukai anak kesayangannya itu. Ajaibnya, itu hanya berlaku pada Viana.
dan Mariska harus menerima itu sebagai suatu pemakluman yang tak terbantahkan. Bagaimanapun, Dra adalah adik iparmu sekarang. Mariska mendongak, menatap pria yang konon bergelar ayah itu dengan mata menyipit. Apa maksud papanya dengan mengucap kalimat semacam itu? Mengapa terdengar seolah Mariska telah berbuat hal yang tak semestinya? Astaga, apakah bahkan papa tak merasa perlu untuk memikirkan juga perasaannya? Apakah hanya Viana yang berhak memiliki rasa sakit? Apa papa pernah mengucapkan hal yang serupa pada Viana dahulu? Saat dia bertingkah seolah tak ada lagi pria lain di dunia ini hingga harus menusuk kakaknya sendiri dari belakang? Tanyanya, dengan napas yang mulai memburu. Syahru tertegun. Ini kali pertama Mariska berucap sefrontal itu padanya. Meski sesungguhnya, sang anak bahkan berhak untuk berbuat lebih dari sekedar melontarkan tanya semacam itu. Apakah ia memang telah terbiasa dengan sikap patuh dan tunduk Mariska hingga harus terkejut mendengar kalimat tanya sesederhana itu? Maksud papa, hindari situasi yang bisa membuat Viana berpikir lain tentangmu. Syahru mencoba menetralisir suasana yang mulai panas karena ucapan refleksnya. Sayangnya, Mariska sudah terlanjur terbawa suasana. Apa yang dipikirkan Viana? Itu bukan urusan Mai, Pah. Ketusnya. Viana itu adikmu, Mai. Lalu, apakah ketika menyakiti Mai, dia ingat kalau Mai ini adalah kakaknya? Syahru mengembuskan napas berat. Papa kira, semua ini telah berakhir. Keluhnya. Tentu, Pak, ini sudah lama berakhir sejak Mai tahu Dra berkhianat. Mai bahkan tak harus merasa sakit hati dengan dukungan Papa dan Mama yang lebih memihak Viana. Ini bukan tentang lebih memihak siapa, Mai. Apa yang bisa Papa perbuat bila perasaan Dra sendiri yang telah berpaling? Mariska merasa seolah ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Haruskah kalimat itu terlontar dari mulut sang papa? Betapa Mariska serasa pecundang yang bahkan perasaannya pun tak perlu untuk dijaga. Tak sadarkah papa bila ucapannya itu hanya kian memperdalam rasa sakit, bahkan dendamnya? Mariska menyeruput letehnya dengan perlahan. Mata indah itu secara random memperhatikan siapapun yang berlalu lalang di sekitarnya sejak tadi. Hampir semua pengunjung kafe ini datang bersama pasangan, atau sekalian beramai-ramai dengan teman-teman. Mungkin hanya ia seorang yang duduk sendirian hanya ditemani oleh pesanan. Matanya melirik jam di pergelangan tangan kiri seraya mengembuskan nafas berat. Pria yang sejak tadi ditunggunya, seharusnya sudah hadir sejak 15 menit yang lalu. Apakah hanya dirinya seorang yang masih memahami arti dari sebuah janji? Bahkan, untuk sekedar memberitahukan keterlambatan pun tidak. Mariska merutuk geram dalam hatinya. Gadis bertubuh ramping dengan kulit putih bersih itu bersumpah pada dirinya sendiri untuk pergi meninggalkan tempat itu bila dalam waktu 10 menit dari toleransinya tersia begitu saja. Pandangan Mariska secara liar menyisir setiap inci kafe, terutama arah pintu masuk. Terus terang, ia tak tahu sama sekali wujud manusia yang akan ditemuinya hari ini. Benar-benar buta. Komunikasi yang terjalin jarang selama beberapa hari ini hanya via aplikasi pesan yang bahkan foto profilnya pun tak jelas. Ya, hari ini Mariska baru akan bertemu langsung dengan pria yang rencananya akan dijodohkan dengan dirinya itu. Mariska sama sekali tak memiliki harapan apapun terhadapnya. Tak masalah baginya akan status duda yang tersemat pada pria itu, termasuk alasan mengapa perceraian mereka bisa terjadi. Mariska bahkan tak peduli akan peringatan Dra yang mengisahkan sepak terjang seorang Abraham Sudiro dalam hal wanita khususnya. Hatinya sudah terlalu kebal akan rasa sakit dan kecewa hingga lebih baik melebur saja sekalian. Kembali Mariska menghitung menit yang tersisa. Baiklah, masih ada 5 menit sebelum ia memutuskan pergi dari tempat ini. Untuk sekali dalam hidupnya, Mariska hanya ingin berbuat sesuai dengan kata hatinya. Bila ia kecewa, maka ia akan berlaku sebagaimana halnya orang yang kecewa. Termasuk dengan janji sialan pria kurang adab yang memintanya untuk bertemu pada hari ini. Setelah 5 menit, maka Abraham Sudiro hanya akan tinggal cerita saja. Tak peduli sang papa akan murka padanya, atau bahkan tak menganggapnya lagi sebagai seorang anak.
Gadis itu memulai menghitung mundur dengan senyum masam. Cukup sudah 30 menit berharganya terbuang konyol hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mariska mantap berdiri setelah sebelumnya menyeruput habis minumannya. Tak peduli apapun yang akan terjadi, Mariska memutuskan untuk mengedepankan harga dirinya. Persetan dengan makhluk bernama Abraham Sudiro yang begitu diidamkan papanya. Apakah ia semenyedihkan itu hingga harus dibuat menunggu di awal jumpa mereka? Gadis itu mulai melangkah pasti menuju pintu keluar. Seorang pria dengan ponsel di telinga hampir menabrak Mariska yang berjalan sama bergegasnya. Keduanya saling bertatapan untuk sejenak. Mariska yang menyadari dering ponsel dalam tasnya, mengalihkan pandang demi melihat siapa yang menelpon. Bibir gadis itu menyeringai sinis melihat nama yang muncul di layar ponsel. Sayangnya, Mariska memutuskan untuk tak mempedulikan lagi. Usai menekan icon tolak, ia menaruh kembali benda segi empat itu ke dalam tas. Anehnya, pria yang hampir menabraknya tadi yang masih dengan ponsel di telinganya kian lekat menatap Mariska, hingga gadis itu merasa perlu mengirim protes terganggu dengan gerakan setengah melotot. Pria itu malah menyunggingkan senyum simpul, yang membuat Mariska mendengus sebal dan memilih pergi tanpa kata. Mariska Rayani! Sontak, Mariska menghentikan langkah ketika menyadari pria itu memanggil namanya. Nalar gadis itu bekerja secepat kilat. Jadi, pria di hadapannya tadi adalah Abraham Sudiro. Bab 3, Jodoh Terbaik Pilihan Papa. Mariska bersedekap dengan ekspresi mencemooh. Gadis itu yakin kalau sosok yang sedang berdiri di hadapannya ini memanglah Abraham. Siapa lagi orang asing yang akan memanggil nama lengkapnya di tempat janji temu bersama pria itu kalau bukan Abraham sendiri? Maaf, saya sedikit terlambat. Ternyata benar. Pria itu kini tengah mengulas senyum permohonan maaf. Mariska mendecih gemas. Apa dia bilang tadi? Sedikit terlambat? Ke neraka sajalah kau. Abraham mengulurkan tangannya yang tentu saja tak ditanggapi oleh Mariska. Gadis itu hanya menatap lekat dengan sepenuh sinis, hingga Abraham kembali menarik uluran tangannya dengan gesture sedikit kikuk. Selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu. Termasuk tak diacuhkan oleh makhluk bernama wanita yang selama ini belum pernah dialaminya. Tak hanya teleponnya yang ditolak, lalu sekarang. 25 menit adalah waktu yang cukup banyak untuk melakukan hal berharga lainnya. Dan Anda membuangnya begitu saja? Maaf, tapi saya akan tetap memilih pergi. Mariska mengucapkan kalimat itu tanpa keraguan sedikit pun. Mohon maafkan saya, Nona Mariska. Bukan bermaksud tak menghargai dengan datang terlambat seperti ini. Tapi, benar-benar ada urusan urgent yang juga tak bisa saya tinggal begitu saja tadi. Jadi dengan segala kerendahan hati, sudikah kamu memberi maaf sekali ini saja? Pria itu mengucap maaf dengan gaya yang cukup elegan seraya menangkupkan kedua belah tangannya. Meski saat menyebutnya dengan istilah Nona, cukup membuat Mariska merasa sedikit mual. Selama beberapa detik, gadis mencoba menimbang. Hatinya mencoba bertoleransi meski terasa berat. Setidaknya, ada itikat baik dan permohonan maaf dari Abraham. Walau rasa kesal masih sangat mendominasi, Mariska berjuang untuk lebih mengedepankan logikanya. Oke, kalau begitu. Akhirnya mereka kembali ke tempat di mana Mariska duduk tadi. Mereka duduk berhadapan dengan sikap saling mengamati satu sama lain. Mariska mengakui, secara fisik, Abraham memang terlihat sempurna. Ditunjang wajah tampan dan penampilan terjaga, memang tak heran bila status Don Juan tersemat padanya. Jadi, saya hampir saja ditinggal tadi? Pria itu membuka pembicaraan dengan berkelakar, bermaksud mencairkan suasana. Untuk orang yang membuang waktu berharga saya begitu saja, kenapa tidak? Mariska menjawab santai. Wah, kamu cukup mengerikan juga, ya? Candanya, setelah beberapa detik menatap Mariska dengan sorot tak terbaca. Ada lebih banyak hal mengerikan tentang saya yang belum kamu tahu.
Mariska yakin usia mereka terpaut lumayan jauh. Namun untuk memanggilnya dengan sebutan Mas, gadis itu pun merasa enggan. Kamu unik juga, ya? Biasanya orang lain akan memilih untuk memberi kesan yang menarik dan mengesankan di pertemuan pertama. Abraham tersenyum simpul. Karena bersikap munafik, bukanlah gaya saya. Dan apakah orang lain terkesan atau tidak, itu sama sekali tak penting. Seorang pelayan menghampiri mereka dan sejenak memutus pembicaraan yang anti-mainstream itu. Mariska tak menginginkan apapun, namun Abraham berinisiatif tetap memesankan sesuatu untuknya. Baiklah, mari kita mulai saja pembicaraan seriusnya. Kalau boleh tahu, sebanyak apa yang kamu ketahui tentang saya? Abraham memulai inti pembicaraan setelah pelayan tadi pergi. Kecuali katanya kamu adalah seorang pemain wanita, saya sungguhan tak tahu apapun. Mariska menjawab tenang. Jawaban yang kembali membuat Abraham tertarik berlama-lama mengamati gadis itu. Baiklah, sepertinya saya tak punya pilihan lain kecuali jujur saja kalau begitu. Abraham memasang ekspresi jenaka. Honestly, saya belum tertarik untuk menjalin hubungan serius dengan siapapun, Mar. Ika? Maaf, kamu biasa dipanggil apa? Terserah saja. Baiklah, Ica. Sejenak, Mariska tertegun. Panggilan itu sontak mengingatkannya pada Dra. Sebuah panggilan kesayangan yang kini terdengar begitu memuakan. Dan kamu bisa memanggil saya dengan panggilan Bram. Apakah akan didahului oleh sebutan Mas atau Abang? Itu terserah padamu saja. Lanjutnya lagi. Mariska hanya mengomel di dalam hatinya. Kenapa ia merasa Abraham bisa membaca isi pikirannya barusan? Mariska memang enggan memanggilnya dengan sebutan penghormatan semacam Mas. Di matanya, Abraham terlalu menyebalkan hingga tak layak mendapat sebutan itu. Entah nanti. Gadis itu memperkirakan usia Abraham yang sudah lewat kepala 3. Gap yang lumayan jauh untuk umurnya. Tapi sekali lagi, Mariska bahkan tak peduli. Seperti yang kamu ketahui, saya adalah seorang duda cerai. Dan menikah kembali, sejujurnya tak ada dalam planning saya sementara ini. Bram memulai setelah memberi jeda Mariska untuk mengamatinya. Lalu? Mariska menanggapi dengan tenang. Apakah kamu ingin tahu alasan kenapa saya bercerai? Apa itu bahkan penting? Yang jelas, status sekarang adalah duda, kan? Seperti kabar yang mungkin sudah kamu dengar, kami memang bercerai karena pengkhianatan. Tapi yang pasti, itu bukan dari pihak saya. Abraham menceritakan itu dengan sangat tenang. Pasti dia punya alasan. Apapun itu, memang ampuh untuk membuat penilaian saya terhadap wanita jatuh ke titik terendah. Saya bahkan sudah tak percaya kalau mereka memiliki ketulusan. Kecuali mama saya, tentu saja. Abraham mengedikkan bahunya. Dengan penilaianmu yang serendah itu pada wanita, kenapa masih memutuskan untuk menikah? Seperti kisah klise yang lain, orang tua meminta saya untuk kembali menikah, meski sejujurnya, mendapatkan perempuan untuk sekedar memenuhi hasrat saya, itu bukanlah hal sulit sama sekali. Namun sebagai anak baik, saya harus menurutinya, kan? Mariska hanya setia mendengarkan setiap kata yang pria itu ucapkan tanpa terpengaruh sedikit pun. Kalau Abraham pikir dengan menceritakan kejelekannya Mariska akan mundur, ia salah besar. Mariska bahkan tak peduli sama sekali. Saya tak bisa menjanjikan apapun padamu kecuali materi dan status sebagai istri satu-satunya. Saya juga akan tetap melakukan hal yang selama ini saya lakukan, dan saya harap kamu tak perlu berkeberatan karenanya. Namun jangan khawatir, saya akan memastikan melakukan itu semua hanya di belakangmu saja. Bagaimanapun, menjaga citra dan image pernikahan adalah hal wajib, kan? Dan karena saya bukan penggemar drama pernikahan karena perjodohan, jadi lupakan saja ide tentang tak menyentuh pasangan sebelum perasaan cinta datang. Kita akan tetap seperti pasangan normal lain, kecuali tentang beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Lagi pula, untuk melakukan seks, tak perlu harus dengan cinta, kan? Wajah Mariska memerah mendengar kalimat yang menurutnya vulgar itu.
Abraham tak segan-segan menceritakan sisi buruknya dan juga memutuskan akan tetap menjadi seorang brengsek meski mereka sudah menikah nanti. Benar-benar calon suami terkutuk. Bayangan ucapan sang papa yang akan memberi jodoh terbaik untuknya, seketika saja melintas dan membuat Mariska merasa miris sekaligus mual. Jadi, inikah jodoh terbaik itu? Untuk ukuran pria penganut kebebasan, seharusnya bahkan perceraian kalian tak perlu terjadi. Bukankah jodoh adalah cerminan diri? Mariska mencibir. Karena sebrengsek apapun lelaki, ia tetap menginginkan istri baik-baik untuknya. Abraham tersenyum smog, tak merasa tersinggung dengan ucapan Mariska. Egois? Hahemaha? Yes, it's me. Ca. Tapi mungkin standar saya untuk kali ini akan turun sedikit. Kalau dulu alasan saya menikah adalah cinta, maka sekarang, ayo dihilangkan saja. Terus terang, saya nggak butuh dan percaya lagi akan cinta. Cukup bagi saya kamu adalah wanita yang direstui keluarga dan punya rekam jejak yang bersih. Kita bikin simpel saja, oke? Mariska tak tahu harus menanggapi bagaimana. Apa iya mereka harus adu kebrengsekan karena sesungguhnya Mariska pun menyetujui perjodohan ini demi ambisinya sendiri. Jadi Ica, bagaimana menurutmu? Saya sudah berusaha jujur dan mengatakan apa yang menjadi syarat dari saya. Akan lebih baik bila semua terbuka sejak awal, kan? Abraham menatapnya dengan senyuman smog seraya bersedekap. Mariska tahu, mungkin saja pria itu mengharap kalau dirinya akan mundur. Sayangnya, Abraham salah besar. Semakin brengsek pria itu, malah mungkin akan semakin baik. Hanya ada satu fokus dalam benaknya saat ini. Karena untuk urusan hati, Mariska telah memutuskan untuk membuangnya jauh-jauh. Kamu gak mengatakan itu hanya untuk membuat saya mundur, kan? Karena tebak apa, saya tak merasa keberatan sama sekali. Mariska membalas dengan menampilkan senyum termanisnya. Do you have some offers? Tebak pria itu, setelah beberapa jenak terkesima menatap Mariska. Ah, he's really a smart man. Setelah menceritakan keburukannya sedemikian rupa namun masih tetap diterima, tentu bukan tanpa alasan, kan? Bukankah memang tak ada yang gratis di dunia ini? Oke, it's time for bargaining. Tentu saja. Katakanlah. Dengan mantap, Mariska mengatakan apa yang menjadi keinginannya. Beberapa penawaran yang ditukar dengan kata setujunya atas perjodohan ini. Kalau ini adalah bado terkutuk, Mariska tak mau peduli lagi. Harus ada kompensasi atas rasa sakit yang dirasakannya selama ini. Dan gadis itu berniat meminta pembayaran untuk itu sekarang. Bab 4, sisi lain sang mama tiri. Syarat macam apa itu? Hena merutuk geram usai mendengar penyampaian sang suami yang sama sekali tak diduganya itu. Syahru hanya mendesah berat melihat reaksi Hena yang sesuai dengan kekhawatirannya. Itu sebabnya ia tak langsung menceritakan pada sang istri hasil pembicaraan dengan Mariska, kecuali kata setuju anak itu. Biarkan saja, Ma, anggap saja itu adalah bagian Mariska. Cepat atau lambat, kita akan membaginya juga, kan? Syahru mencoba untuk membujuk, meski ia sendiri sadar itu tak akan mudah. Kita bahkan masih hidup, Pa. Bagaimana mungkin anak itu memikirkan warisan di saat kita sekarat pun belum? Ucapan berselubung provokasi itu sedikit menyelusup di benak Syahru. Hatinya membenarkan ucapan Hena, meski di sisi lain, ia pun memahami keinginan Mariska. Dia hanya ingin tinggal di rumah masa kecilnya ini setelah berumah tangga nanti. Dan tidak mungkin juga kita akan tetap serumah dengan mereka bersama-sama, kan? Rumah masa kecil? Lalu, Papa anggap apa Viana? Mama, 20 tahun aku ikut tinggal dan merawat rumah ini. Apa kami juga tak berhak? Syahru memijat pelipisnya. Kepalanya serasa ingin pecah sekarang. Kita akan pindah ke rumah lain yang lebih besar, Ma, sekaligus kita buat surat kepemilikannya atas nama Viana nanti. Janjinya membujuk dengan halus. Tapi kondisi keuangan kita saat ini sedang tak terlalu bagus, Pak. Kita bahkan sudah melepas beberapa villa dan properti lain untuk menyokong perusahaan agar tidak kolaps.
Itu pun situasinya masih belum aman, dan bukankah ini yang menjadi alasan utama Papa untuk menjodohkan Mariska dan Bram? Kalau dipikir-pikir, untuk apa Mariska segala menginginkan rumah ini, sementara suaminya lebih dari mampu untuk memberikan apapun yang dia inginkan? Dan apa ya Bram akan setuju untuk ikut tinggal di sini padahal rumah dan apartemennya bertebaran di mana-mana? Atau, bagaimana kalau Papa minta saja padanya untuk memberikan kita salah satu rumahnya sebagai hadiah pernikahan? Jangan, Ma, setidaknya nanti setelah mereka resmi sebagai suami istri. Bagaimanapun, Papa harus menjaga image agar tak terkesan memanfaatkan menantu, kan? Bersabarlah dulu. Tapi Mama merasa berat untuk meninggalkan rumah ini, Pak. Tidak bisakah kita minta mereka untuk tinggal bersama dengan kita? Hena masih mencoba bertahan tanpa sikap frontal. Tidak etis, Ma, mereka pasti butuh privasi, dan lagi Viana pun tinggal di sini juga. Bram mungkin masih bisa kita bujuk untuk tak memboyong istrinya pergi. Tapi Bram, kecuali mereka sendirian di rumah ini, Papa sangsi Bram akan setuju bila harus seatap beramai-ramai seperti ini. Hena menghela nafas berat, membenarkan dalam hati. Dra memang berbeda dengan Bram. Kesenjangan status sosial dan materi di antara keduanya memang terlampau jauh. Namun demikian, Hena tak menyesali keputusan Viana untuk menikahi Esen di salah satu instansi pemerintah itu. Meski berasal dari keluarga menengah yang tak seglamur calon menantu yang satu itu, secara fisik, Dra tak kalah dibanding Bram. Malah Dra masih lebih unggul dari segi status yang masih single sewaktu menikahi anaknya. Jangan lupakan juga tentang sifat playboy Bram yang sudah menjadi rahasia umum itu. Rasanya Hena tak akan sanggup mengizinkan Viana untuk berhubungan, apalagi dinikahi pria semacam itu, sekaya apapun dia. Masalah Dra dulunya adalah kekasih Mariska, mereka bisa apa? Bukankah siapapun berhak mencari yang terbaik untuk pendamping hidupnya? Siapa yang bisa memaksakan perasaan? Ya, meski harus diakui, hal itu memang sempat menimbulkan sedikit kecanggungan di antara keluarga mereka. Mama betul-betul kecewa sama Mariska. Pak, kenapa sih? Dia harus perhitungan seperti ini. Harusnya dia itu berpikir bagaimana caranya memberi dan membahagiakan orang tua, bukannya malah meminta syarat macam-macam yang memberatkan. Padahal logikanya, toh dia yang akan lebih diuntungkan dengan pernikahan ini. Mama nggak ngerti dengan jalan pikiran dia, Pak. Hena masih saja menggumamkan protesnya yang ditanggapi diam oleh sang suami. Ia tahu persis, Syahru pun pasti berpikir sama dengan dirinya. Hanya saja, Hena pun tak mungkin untuk terlalu frontal menghasut dengan selalu menjelek-jelekan Mariska. Bagaimanapun, ia harus tetap menjaga imagenya sebagai ibu sambung yang baik, yang tak pernah membedakan kasih sayang antara Mariska dan Viana. Cukuplah ia mempengaruhi sang suami dengan cara halus, selebihnya, biar Syahru sendiri yang menilai. Di balik dinding, Mariska mendengarkan semua percakapan itu dengan bibir menyungging senyum sinis dan jemari yang terkepal. Dadanya masih tetap bergemuruh kencang. Padahal, ia pernah mendengarkan percakapan serupa tempo hari saat wacana perjodohannya dengan Bram baru dimulai. Hanya sebatas itulah arti dirinya bagi papa dan mama sambung yang selalu repot berstandar ganda itu. Perjodohan karena materi, demi kepentingan mereka yang mungkin belum tentu ada hak Mariska di dalamnya. Itu sebabnya Mariska mengajukan syarat meminta hak kepemilikan atas rumah yang ditukar dengan kata setujunya atas perjodohan ini. Tak apa sedikit atau tidak sama sekali. Karena bukan tak mungkin, apapun yang dimiliki sang papa, akan tergerus habis begitu saja suatu saat nanti. Perusahaan Syahru memang sedang ada dalam kondisi yang tak terlalu bagus. Dan benar, beberapa properti milik mereka memang telah dilepas demi menyokong stabilitas perusahaan. Tapi Mariska tahu, sang ibu sambung tidaklah senaif itu. Di belakang sang suami, ia diam-diam membeli dan mengumpulkan aset lain yang tersebar di beberapa sektor. 100 hektar lahan perkebunan sawit di Mamuju, investasi tambang di Kalimantan, beberapa salon kecantikan, dan juga timbunan perhiasan emas serta berlian yang disimpan dalam safe deposit box di beberapa bank. Mariska mengetahui hal itu saat tanpa sengaja mendengar Hena berbincang empat mata dengan salah seorang adik perempuannya. Nistanya, sang adik pun sangat menyetujui, bahkan mendukung perbuatan Hena.
Syahru tidak mengetahui sama sekali tentang hal itu. Yang ia tahu hanyalah keberadaan beberapa butik yang itu pun sering dikeluhkan istrinya tengah dalam kemunduran akibat omset yang jauh dari target. Entah bagaimana reaksi sang papa bila tahu wanita yang sangat dicintainya itu bermain belakang atas hartanya. Dan kalaupun akhirnya nanti tahu, Mariska sendiri tak yakin sang papa akan mampu bersikap tegas. Selama ini, Hena begitu meyakinkan memainkan peran sebagai istri penurut dan mama penyayang. Begitu pandainya Hena mengambil hati pria yang telah dengan naif mencurahkan segenap perasaan dan kepercayaan pada dirinya. Bukankah hal itu pula yang membuat Mariska harus terpisah dari mama kandungnya? Karena papanya yang mungkin lebih condong pada mama Viana itu? Mengingat hal itu, Mariska seakan terseret pada nelangsa yang begitu menyakitkan. Tidak pernah ada yang mau peduli akan rasa rindu menggigit yang menyiksa akan sosok mama yang tak pernah lagi dilihatnya semenjak berusia 4 tahun. Mariska bahkan mungkin akan melupakan wajah wanita yang pernah melahirkannya itu bila pengasuhnya saat itu tak berinisiatif menyimpan selembar fotonya yang tersisa. Entah kenapa, papanya seakan ingin menghapus jejak wanita itu, bahkan dalam kenangan Mariska sekalipun. Semua foto atau hal yang berkaitan dengannya telah disingkirkan sang papa tanpa mempertimbangkan perasaan Mariska sedikit juga. Tak begitu banyak yang diingat Mariska tentang sosok sang mama. Ia masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi di antara orang tuanya. Ia hanya tahu, secara tiba-tiba harus terpisah tanpa mampu protes ataupun mencegah. Sesekali setelah tak bersama, sang mama memang pernah datang menemuinya. Mariska cilik dan polos itu merasakan kegembiraan yang teramat sangat, bahkan membaginya dengan sang papa, berharap pria yang disayanginya itu mengizinkan agar mamanya bisa berkumpul kembali dengan mereka seperti dulu. Tapi nyatanya, sang mama malah tak pernah menemuinya lagi. Meninggalkan kerinduan teramat menyakitkan yang harus ditanggung anak sekecil itu. Hingga suatu hari, Syahru membawa seorang wanita dengan anak kecil yang umurnya hampir sebaya Mariska. Papanya bilang, wanita itu adalah mamanya, dan anak yang dibawanya itu adalah adiknya. Rasa kesepian dan akhirnya kembali mendapat kehangatan, membuat Mariska sejenak melupakan mama kandungnya. Terlebih sikap mama sambungnya itu cukup baik, terutama bila papa sedang bersama mereka. Kian hari, ingatan Mariska akan sang mama pun kian memudar. Berganti suasana baru yang makin lama membuatnya terbiasa. Butuh waktu cukup lama bagi Mariska untuk tahu, kenyataan apa yang sesungguhnya terjadi. Pemahaman yang kian matang seiring bertambahnya usia, menggiring Mariska pada satu kesimpulan yang hanya dipendamnya sendiri. Tentang kasih sayang berbeda yang dirasakannya, meski tak juga seseram kisah tentang ibu tiri di luaran sana. Tentang sikap sang papa yang tak pernah lagi menjadikannya prioritas, juga tentang fakta bahwa Viana adalah anak kandungnya bersama Hena. Suara dering ponsel di saku dressnya mengagetkan Mariska. Spontan, gadis itu menghindar, menjauh dari tempat di mana ia mencuri dengar percakapan orang tuanya barusan. Buaya koleng. Mariska menggeser layar ke arah kanan dengan hati berdebar. Ya, Mas. Bisa kita bertemu sekarang di kafe biasa? Give me the clue. Mariska berharap cemas, tak sabar dengan berita yang akan disampaikan oleh sang penelpon. Kabar baik, Cak. Aku sudah menemukannya. Bab 5, Brownies Spesial. Mariska berjalan tergesa menuju ruangan yang telah ditunjukkan oleh sekretaris Bram tadi. Ada sebersit ragu yang ditampakkan perempuan berpenampilan seksi itu sebelum mengizinkan Mariska untuk langsung memasuki ruangan sang bos. Tapi kemudian, ia hanya mengedikkan bahu tak peduli. Yang penting, bukankah instruksi dari bosnya memang seperti itu? Tamu bernama Mariska langsung disuruh masuk tanpa harus menunggu lagi. Masalah selanjutnya karena masih ada seseorang di dalam, sudah bisa dipastikan bukanlah urusannya. Rasa semangat dan antusias Mariska sendiri mengalahkan kesabarannya untuk menunggu lebih lama lagi. Tadinya, Bram menyarankan mereka bertemu di sebuah kafe. Namun, Mariska bersikeras tak keberatan harus menemui pria itu di kantornya saat itu juga. Ia bahkan merasa tak perlu untuk mengetuk pintu ruangan terlebih dahulu. Meski kemudian,
Mariska harus merasa menyesal karenanya. Masuk, Cak. Bram berusaha mengurai pelukan seorang wanita yang begitu erat membelit dan tampak enggan untuk melepaskannya. Pria itu juga kontan menghentikan aksi friend kiss yang sempat dilihat Mariska tadi. Gadis itu memalingkan wajahnya yang memerah dengan hati merutuk gemas. Benar-benar pemandangan kotor yang menjijikkan. Namun demi apa, Mariska berusaha untuk bersikap biasa saja. Bram meraih tisu dan milap seputaran bibirnya yang basah akibat adegan lumayan panas tadi. Sementara sang partner tampak merapikan letak pakaian yang tak beraturan seraya sesekali melirik Mariska dengan tatapan jengkel. Sama sekali tak ada gelagat canggung dari reaksi keduanya. Luar biasa. Tinggalkan kami, Fer, I'll call you later. Bram menyuruh wanita itu untuk pergi tanpa perlu berbasa-basi. Wanita bernama Vera itu merengut dan menghentakkan kaki dengan kesal. Mirip anak balita yang merajuk karena tak diberi permen oleh orang tuanya. Kita baru saja bertemu setelah sekian lama, Bram. Sekarang kamu minta aku untuk pergi begitu saja? Ia berusaha memprotes pria yang baru saja mencumbunya tadi. Fer! Bram memberi ekspresi tegas bercampur dingin, tak ingin dibantah lagi. Wanita berrok mini dengan blaus ketat berbelahan dada rendah itu meninggalkan mereka sambil bersungut-sungut, setelah sebelumnya memberi Mariska tatapan setajam melang, menghunus hingga ke jantung. What the... Maaf, ya, harus melihat adegan tadi. Padahal sudah kubilang padanya aku tak cukup punya banyak waktu, tapi tetap saja dia nekat, dan akhirnya kesal sendiri karena tak tuntas. Ucap Bram, santai, membuat Mariska merasa ingin melempar pria itu dengan vas bunga di atas meja. Mungkin dengan begitu, otaknya bisa waras barang sedikit. Kalau bukan karena hal penting, aku pasti akan bersabar menunggu. Tak masalah bagiku untuk duduk di sini sambil membaca majalah sementara kalian menuntaskan hal tadi. Alih-alih menghujat, Mariska malah sekalian menantang. Meski tidak serius juga, sih. Bagaimanapun, ia tak seliberal itu untuk bisa tenang menyaksikan hot lift show durjana yang disaksikan langsung oleh matanya sendiri. Bram menatapnya dengan mimik terpana. Merasa bahagia, mungkin memiliki calon istri sepengertian itu. Wow, kamu memang beda, Cak. Tapi tenang saja, sebrengseknya aku, hal seperti tadi nggak akan pernah terjadi di depan matamu setelah kita nikah nanti. Dan lagi, kamu yakin sanggup nungguin aku sampai selesai, tadi? Aku ini nggak pernah short time, loh, untuk urusan yang satu itu. Bram menggodanya seraya mengedipkan mata, membuat Mariska betul-betul ingin meraih vas di hadapan dan melemparnya tanpa ragu. Namun tak urung, gadis itu diam-diam bergidik ngeri membayangkan kebenaran kalimat itu. Apa dia bilang tadi? Nggak pernah short time? Iuh! Sebuah amplop besar berwarna coklat diangsurkan Bram kepadanya. Suasana hati Mariska berubah dengan cepat hanya dengan menatap itu. Dadanya berdebar kencang, mencoba menebak tentang isi di dalamnya. Ragu, diliriknya Bram yang tengah intens menatapnya. Itu data dan foto-foto tentang mama kamu. Ternyata, dia tinggal tak jauh dari Jakarta. Sepertinya, mamamu masih hidup sendiri meski tinggal dengan 2 anak angkat. Bram mendehem sejenak. Orang yang mengenalnya akan mengerti itu sebagai gesture tak nyaman. 2 orang anak angkat. Mariska tercekat. 2 orang anak angkat sebagai ganti dirinya? Anak buahku mengatakan, salah satu dari mereka itu diangkat dari tetangga yang hidupnya cukup memprihatinkan karena memiliki terlalu banyak anak tanpa penghasilan yang memadai. Yang satunya lagi, kemungkinan besar diadopsi dari salah satu panti asuhan. Aku akan mencari tahu selengkapnya tentang saudara angkatmu bila kamu tertarik. Bram menatap gadis itu. Prihatin karena satu dan lain hal. Nggak perlu. Cukup bagiku karena telah tahu keberadaan beliau saat ini. Jawabnya, membuat Bram mengembuskan napas lega. Mariska membuka amplop itu dan membukanya dengan tangan bergetar. Terlebih, saat lembar demi lembar foto itu dilihatnya. Air mata lolos begitu saja di antara gelombang perasaan haru yang berbaur dengan kesedihan. Bagaimana tidak,
ia baru saja melihat wajah wanita yang telah melahirkannya itu dalam kondisi terkini. Betapa jauh perbedaannya dengan wajah dalam foto yang masih disimpan Mariska. Sang mama tampak jauh lebih tua, dengan penampilan sederhana yang membuatnya sesak. Mamamu membuka sebuah toko kue kecil yang lumayan banyak pelanggannya. Aku bahkan sudah mencicipi brownies buatannya kemarin. Mas Bram menemuinya. Kelopak mata Mariska membola mendengarnya. Tadinya, ia mengira bahwa pria itu hanya sekedar menyuruh orang untuk mencari tahu. Aku berpura-pura datang sebagai pembeli dan memesan kue dari toko mamamu. Kamu mau mencoba? Ia menjelaskan dengan singkat sekaligus menawarkan. Tanpa menunggu jawaban Mariska, Bram menelpon sekretarisnya dan memerintahkan untuk membuatkan minuman serta kue yang dipesannya secara spesifik itu. Mama, bagaimana keadaannya? Apakah dia sehat-sehat saja? Baik-baik saja? Mariska bertanya tanpa melepaskan tatapannya dari foto tadi. Sejauh yang aku lihat, sepertinya begitu. Bram memilih menjawab aman. Menurutnya, pertanyaan Mariska bermakna ambigu. Entah apakah ia hanya sekedar menanyakan kabar, ataukah mempertanyakan apakah mamanya sungguh baik-baik saja setelah berpisah dengannya. Jadi gitu. Gumamnya, lirih. Bram mengusap tengkuknya. Sesungguhnya, ia bahkan telah mengobrol banyak dengan calon mertuanya itu. Tak hanya datang sebagai pembeli dadakan, Bram juga memutuskan untuk sekalian memperkenalkan diri. Kalaupun ia tak menceritakan ini pada Mariska, karena Bram berpendapat akan lebih baik bila Mariska bertemu secara langsung dengan mamanya. Bram hanya khawatir dengan pertanyaan tak terduga gadis itu yang ia akan bingung untuk menjawabnya. Terdengar ketukan. Tak lama, sekretaris Bram muncul dengan baki berisi cangkir minuman hangat plus brownies yang tadi dipesannya. Perempuan berkacamata itu meletakkan apa yang ia bawa di meja dengan perlahan, dan kemudian pamit dengan sopan. Mariska menatap potongan brownies yang tertata rapi di piring saji itu dengan penuh atensi. Jadi, cake berwarna coklat yang merupakan favoritnya itu dibuat oleh mamanya? Diminum, Cak. Dicobain juga cake-nya. Kamu bisa bawa pulang yang masih utuh, karena aku sengaja simpan untuk kamu. Mariska masih terdiam dengan hati tak menentu, sebelum akhirnya mengulurkan tangan untuk meraih sepotong brownies dan memakannya perlahan. Bram bisa melihat tangan gemetar gadis itu dan memakluminya. Kapan kamu berniat menemuinya? Tanyanya, setelah membiarkan situasi antara mereka hening cukup lama. Apakah dia pernah merindukanku, Mas? Mama bahkan terlihat bahagia dengan anak-anak angkatnya. Mariska menggumam lirih seraya mengelus foto tadi. Beberapa dari lembar berwarna itu ada yang mengabadikan gambar sang mama dengan salah satu anak angkat perempuannya. Sejenak, Bram merasa tersentuh. Ia seolah melihat Mariska yang berbeda dari yang pernah diimaginakan gadis itu sendiri di sepanjang interaksi mereka selama ini. Versi yang lebih lemah dan rapuh. Tentu saja, dia ibu kandungmu, bukan? Menurutmu, kenapa dia terpikir untuk mengangkat anak dan memilih untuk tidak menikah lagi? Beliau pasti teramat merindukanmu hingga ia harus mengalihkan rasa itu pada seseorang sebagai pelipur hatinya. Bram mencoba membesarkan hati Mariska meski ia tak yakin apakah akan berhasil. Tapi Mama tidak pernah berusaha untuk menemuiku lagi, Mas. Papa pun mengatakan bahwa Mama lebih memilih meninggalkanku demi keegoisannya sendiri. Sergahnya, meski hatinya sendiri tak mengharap bahwa itu benar adanya. Karena selama ini, hanya cerita versi sang papa yang terlanjur terekam dalam benaknya. Bram menggaruk kepalanya yang tak gatal itu. Otaknya memerintah untuk berucap blak-blakan, tapi hati merasa tak enak juga. Bagaimanapun, Syahru adalah calon mertuanya. Terlebih, mungkin ada sesuatu tak terduga yang sebenarnya terjadi, yang ia tak mengetahuinya. Pria itu hanya tak ingin gegabah dalam bersikap. Kamu bisa menanyakan itu pada mamamu secara langsung. Selama ini, yang kamu dengar hanya dari versi Om Syahru, kan? Bram mencoba mengarahkan dengan halus. Mariska mengangguk membenarkan. Jauh di lubuk hatinya,
ia dapat menebak mengapa sang mama lebih memilih pergi. Siapa wanita yang sanggup diduakan, bahkan di saat pernikahan mereka masih berbilang bulan? Usia Viana yang hanya berbeda 6 bulan darinya sudah cukup menjelaskan hal itu. Syahru mendua di saat sang mama tengah mengandung dirinya. Atau bahkan, Hena memang telah hadir lebih lama dari itu. Siapa yang tahu? Satu yang disesali Mariska, kenapa sang mama tak pernah berjuang untuk mengambil hak asuh atas dirinya? Minimal, secara rutin menemuinya meski mereka tak lagi tinggal di atap yang sama. Apa yang terjadi sesungguhnya? Apakah jangan-jangan Syahru melarang dan menghalangi Dewi untuk bisa menemuinya? Atau memang benar seperti yang sering dikatakan oleh sang papa selama ini padanya? Kalau sang mama meninggalkannya karena tak peduli lagi padanya? Temui beliau, Cak. Tanyakan langsung padanya. Aku akan menemani bila kamu izinkan. Bram berusaha memberi solusi yang paling masuk akal. Mariska tak menjawab. Namun, hatinya telah memutuskan untuk melakukan itu dan menyusun beberapa langkah selanjutnya. Bab 6, Mata yang Ternoda. Mariska melambaikan tangan pada Bram yang membunyikan klakson sebagai tanda pamit. Usai menemui pria itu di kantornya, mereka melanjutkan kebersamaan di sebuah kafe hingga waktu tak terasa bergulir dengan cepat. Mariska sengaja tak menyuruhnya mampir karena papa dan mamanya sedang ada acara di luar. Lagi pula, rasanya sudah lelah setengah hari itu menghabiskan waktu bersama Bram. Apa ia harus diperpanjang durasinya dengan membiarkan pria itu mampir lagi? Melewati ruang keluarga, tepatnya di sofa depan televisi, pandangan mata Mariska kembali disuguhkan adegan panas yang diperankan oleh sepasang suami istri yang tampaknya tengah lupa daratan. Hal yang mulai akrab dilihatnya di setiap kesempatan sejak Dra resmi menjadi penghuni baru rumah ini. Entah sengaja atau tidak, sepertinya pasangan itu tak terlalu segan menunjukkan kemesraan meski tahu Mariska mungkin saja akan melihat hal itu. Sialnya, bayangan Dra yang tengah mencumbu dengan posisi berada di atas Viana itu, sempat tertangkap pandangan matanya. Mereka bahkan belum menyadari bahwa Mariska sedang memergoki kelakuan liar yang panas itu. Sakit? Mariska mengakui itu tak mudah untuknya. Melihat pria yang dulu sering memeluk dan memberi kemesraan serupa, kini tanpa perasaan melakukannya dengan adiknya sendiri di tempat terbuka semacam ini. Apakah hanya mereka saja yang tinggal di rumah ini hingga merasa bebas mengeksplor fantasi liar sialannya itu? Bagaimana bila ada yang datang dan memergoki aksi mereka? Benar-benar sepasang manusia yang tak tahu malu. Rasanya seperti disayat hidup-hidup dan disiram air garam setelahnya. Rasa nyeri itu masih begitu dalam menghujam, membuat Mariska seakan sanggup untuk membunuh mereka saat ini juga. Tapi tidak. Meski Dra menyakitinya sehebat itu, Mariska tak ingin membiarkan dirinya terlihat lemah. Ia harus mampu membuang bayang pria itu, dan menganggapnya tak berharga selayaknya sampah. Tapi, kenapa semakin ia berusaha, rasa sakit itu kian membesar memenuhi hatinya? Apakah Dra memang masih seberarti itu? Sungguh, hati Mariska berperang hebat antara rasa jijik dan nelangsa yang masih begitu kuat mencengkeramnya. Gadis itu sengaja berdehem. Kalau saja ada jalan lain menuju kamarnya, tak akan sudi ia mengotori mata yang imbasnya hingga ke hati itu. Nyatanya, sekuat apapun ia mencoba terlihat tegar, sebongkah daging kecil dalam dadanya tetaplah terluka melihat adegan menyakitkan itu. Kedua manusia yang tengah asyik melakukan pemanasan itu tampak terkaget dan gelagapan. Dra bahkan dengan cepat bangkit dari tubuh sang istri dan secara kilat menaikkan riut sleting celananya. Sedang Viana, ia juga sibuk menutupi bagian atas tubuhnya yang toples dengan baju yang tadi tercampak di bawah sofa. Tampak jelas kegugupan di wajah Dra yang merah padam. Pria itu berlaku selayaknya pasangan haram yang terciduk Satpol PP. Namun, tak begitu dengan Viana. Meski berusaha menutupi tubuhnya, Mariska sempat melihat segaris senyum samar di bibir adiknya itu. Salahkah bila hingga kini, Mariska masih saja sulit memaafkan Viana? Tak pernah ada ekspresi penyesalan di wajah yang terlihat lugu itu. Bahkan setelah perbuatan hinanya, menggoda kekasih kakak sendiri hingga Dra berpaling,
belum pernah ada pernyataan maaf secara resmi yang terucap dari bibirnya hingga saat ini. Menurut hemat Mariska, mungkin sang adik memang menganggap itu bukanlah suatu hal yang memalukan. Mariska paham dengan sepenuh sadarnya, dari mana sifat tercela itu didapat Viana. Hal sama yang mengingatkan Mariska pada Hana, mama sambungnya sendiri. Kelakuan mereka benar-benar tak ada bedanya. Like mother like daughter. Di depan semua orang, Viana akan bertingkah naif seolah menghindari masalah. Tapi di lain waktu, ia pun tak segan memprovokasi perasaan Mariska dengan sengaja mempertontonkan kemesraan norak yang memuakan. Apa dia berharap Mariska akan terbakar cemburu? Sayangnya, mungkin Viana benar. Lanjutkan saja. Toh kalian bukan pasangan selingkuh lagi. Kenapa harus sekaget itu? Mariska berucap santai ketika melewati pasangan yang sedang tanggung itu. Menyindir tanpa memfilter lagi, adalah kebiasaan baru yang mulai ia nikmati semenjak keduanya menikah. Heran, ada apa dengan matanya hari ini? Sudah 2 kali indera penglihatannya itu terkotori oleh adegan tak senonoh. Tadi siang Bram, dan kini mantan kekasih sekaligus adik iparnya. Apakah isi kepala para pria di sekelilingnya memang hanya tentang hal sebejat itu? Sementara di sofa, Dra yang terlanjur kehilangan mood akibat terpergok dengan cukup memalukan itu, menyuruh istrinya untuk masuk ke kamar. Gairah yang tadi begitu menggebu, terjun bebas seketika hingga ke titik terendah. Tubuh atas sang istri yang masih terekspose sebagian, bahkan tak lagi menarik hatinya. Pria itu merasa tertohok telak hingga ke tulang sumsum saat tadi Mariska menyindir kalau mereka bukanlah pasangan selingkuh lagi. Ya, Dra paham, negara dan agama memang telah meresmikan hubungannya dengan Viana. Tapi tetap tak akan mengubah kenyataan kalau sebelumnya, mereka hanyalah sepasang peselingkuh yang curang. Tak hanya di mata Mariska, tapi juga di mata semua orang yang tahu kisah mereka. Mungkin, kedua mertuanya adalah perkecualian dalam hal ini. Kakak nggak ikut? Viana tampak keberatan akan sikap Dra yang mendadak berubah. Wanita itu tak habis pikir, haruskah Dra terpengaruh karena aksiden tadi? Sekalipun tak dilanjutkan, toh Mariska sudah terlanjur melihat. Dan, apa yang salah? Atau tepatnya, kenapa harus merasa salah? Kamu duluan saja, Vi, aku mau ke teras dulu. Dra mulai beranjak menjauh. Tapi, Kak! Viana menyerukan keberatannya. Seperti harapannya, sang suami pun menghentikan langkahnya. Namun tampaknya, Dra tak ingin dibantah. Rasa syak masih begitu mengganggunya hingga merasa tak tertarik melanjutkan hal nikmat yang terpotong tadi. Dilusnya rambut Viana dan tetap menyuruh sang istri untuk duluan pergi ke kamar. Moodnya benar-benar telah anjlok untuk bisa dimulai lagi seolah tanpa beban. Seperti inikah beratnya rasa bersalah? Kenapa, Kak? Apa karena dia? Kakak masih merasa bersalah padanya? Viana menatapnya dengan sorot tajam, seolah ingin menembus isi benak sang suami. Dra mengembuskan nafas berat. Apakah memang tak mungkin untuk terbebas sepenuhnya dari bayangan Mariska? Hingga di setiap permasalahan mereka, nama sang mantan yang pernah dikhianatinya itu selalu disebut Viana sebagai penyebab. Meski kenyataannya apa yang dituduhkan Viana adalah suatu kebenaran, namun Dra tak ingin Viana selalu mengungkitnya. Apakah hanya dirinya sendiri yang merasa bersalah? Viana, tidakkah merasa seperti itu? Terkadang, Dra sangat takjub dengan sikap adik Mariska itu, hingga penasaran ingin melongok apa yang ada di dalam hati sang istri, kalau saja bisa. Tidak. Apa hubungannya dengan Ica, Vi? Kamu istriku, bukan dia. Please, jangan selalu mengaitkan apapun dengan dia lagi. Dra menyergah, bosan. Alih-alih merasa tenang, Viana malah kian meradang. Rasanya menyakitkan mendengar sang suami masih menyebut mantannya itu dengan panggilan yang terkesan mesra. Entah sudah berapa kali protes itu dilayangkan Viana, tapi Dra selalu saja melupakan lagi dan lagi. Di telinganya, panggilan Ica seolah mempresentasikan perasaan sang suami pada mantannya itu. Keberhasilannya merebut Dra,
tak lantas membuat Viana merasa menang dan aman begitu saja. Ica, Ica! Bahkan, kakak masih saja memanggilnya dengan panggilan itu. Kenapa? Masih sulit untuk move on? Viana malah makin melantur. Kenapa sih kamu selalu mempermasalahkan hal yang gak perlu? Aku hanya terbiasa memanggil dia dengan sebutan itu, Vi. Apa hubungannya? Coba, dengan sulit move on? Kamu gak bakalan jadi istriku kalau benar aku seperti itu. Kenyataannya, aku ninggalin dia demi kamu. Loh! Dra merasa jengah dengan kecemburuan Viana yang tak beralasan. Hanya karena panggilan Ica saja? Lalu, menurutnya, bagaimana pula perasaan Mariska dengan pengkhianatan mereka? Kalau dipikir-pikir, bukankah yang seharusnya uring-uringan seperti itu adalah Mariska? Dia adalah pihak yang paling tersakiti. Meski brengsek, toh Dra tak juga buta. Seisi rumah ini bahkan seolah kompak menyakiti hati gadis itu. Tidak usah menghitung dirinya dan Viana yang memang sebagai pelaku utama. Bahkan restu dan dukungan sang mertua pada mereka pun seolah tanpa mempertimbangkan perasaan Mariska sedikit juga. Apakah seperti ini cara kerja karma? Meski tak kentara, tapi menimbulkan rasa tak tenang di setiap saat. Karena rasa bersalahkah? Kalau saja bukan karena keinginan mertua, rasanya tak ingin Dra lebih lama tinggal di rumah ini. Bagaimanapun, masih ada nurani yang tersisa untuk tak lagi menyakiti hati gadis itu. Kalau begitu, hilangkan kebiasaan itu. Sebagai istrimu, aku jelas merasa keberatan, Kak. Ayolah, itu hanya sekedar nama panggilan saja. Sesepele itu. Sepele bagimu, tapi tidak bagiku. Aku seolah masih merasakan sisa perasaanmu padanya saat kakak memanggilnya dengan sebutan demikian. Viana tetap bersikeras. Astaga! Baiklah, aku akan menurutimu. Puas? Dra memijit dahinya, frustasi. Karena tak ingin masalah menjadi makin berlarut, pria itu memilih mengalah dengan mengikuti istrinya ke dalam kamar. Sedikit banyaknya, ia mulai mengenal watak Viana yang tak bisa didebat. Tapi, ia akan mudah luluh dengan sedikit rayuan dan sikap romantis. Bukankah hal itu dulu yang membuat ia merasa bersemangat di setiap kali bersama adik kekasihnya itu? Viana yang mudah menjadi gulungan api yang juga ikut membakar Dra dalam gelombang hasrat memabukkan, yang tak mungkin bisa dituntaskannya pada Mariska. Jadi, lebih baik bagi Dra untuk berusaha memulihkan mood sang istri sebelum semakin menjadi-jadi. Bab 7, ini bahkan belum seberapa. Sementara di kamarnya, Mariska tengah menimang kotak brownies yang diberikan Bram padanya tadi. Hanya brownies biasa yang bisa dengan mudah didapatkannya di toko kue manapun. Menjadi istimewa, karena itu adalah penganan yang ternyata dibuat oleh tangan mama kandungnya sendiri. Menurut Bram, selain membeli semua kue yang tersisa di toko itu, ia pun memesan sejumlah brownies dalam jumlah banyak dengan alasan untuk konsumsi rapat kantor. Bram juga bilang, betapa wanita yang telah melahirkannya itu tampak begitu bahagia menerima pesanan itu. Mariska benar-benar didera penasaran bagaimana kehidupan mamanya setelah bercerai dari papanya. Apakah sang mama mengalami kesulitan dan keterpurukan? Apakah tanpa sengaja, ia hidup dengan nyaman tanpa pernah tahu beratnya perjuangan sang mama dalam menjalani hidup? Cukup lama Mariska terjaga tanpa mampu terpejam. Matanya seolah mengering karena sudah sangat melewati waktu tidur. Benaknya terlanjur penuh dengan hal menyesakan hingga tak ada lagi ketenangan yang tersisa, bahkan untuk sekedar mengistirahatkan tubuh dari rasa lelah. Rasanya sudah cukup ia menanggung rasa sakit ini sendirian. Rasa yang disadarinya tak akan mungkin ia bagi kepada sang papa. Bahkan ironinya, Syahru ikut berkontribusi menyumbang luka yang membuatnya terpuruk pada rasa dendam yang membara. Mariska menjambak rambutnya, mencoba mengenyahkan pikiran-pikiran taksik yang bergantian menguasai benak. Bayang-bayang sikap keras papanya, perlakuan hangat mama sambung yang berbalut kepalsuan, pengkhianatan Viana, bahkan bayang Dra saat berada di atas tubuh adiknya tadi. Argah! Sekuat apakah hatiku, Tuhan? Dosa apa yang sebenarnya pernah kulakukan hingga ujian untukku harus seberat ini?
Mariska memilih keluar dari kamar, mencoba mengalihkan pikiran dari hal-hal yang menyakitkan. Langkah gadis itu tertuju ke arah dapur. Dalam bayangannya, membuat segelas susu hangat mungkin akan membantunya untuk bisa segera tertidur. Di ambang pintu dapur, gadis itu kontan menghentikan langkahnya. Sosok Dra yang tengah duduk menyendiri di meja makan dengan segelas kopi yang masih mengepulkan uap di depannya, membuat Mariska berpikir ulang untuk ke sana. Namun terlambat, Dra sudah terlanjur melihat kedatangannya. "Cak!" Panggilan yang jujur masih menimbulkan getar di hati Mariska. Sekuat apapun ia mencoba menafikannya. Gadis itu memutuskan untuk tetap melangkah masuk. Setelah dipikir-pikir, kenapa ia harus sebegitunya menghindari Dra di rumahnya sendiri? Memangnya, kejadian buruk apa lagi yang bisa terjadi? Bahkan episode terburuk hidupnya, sudah pernah ia lalui. Tanpa menyahut, Mariska menuju pantry dan bermaksud membuat apa yang diinginkannya tadi. Tak dipedulikannya Dra yang memandanginya dengan tatapan nanar. Dan Mariska berlaku seolah-olah tak ada siapapun di situ. Tak perlu susah payah membalas Dra. Cukup menganggapnya tak ada, itu akan sangat menyiksanya. Tapi tentu saja, itu belum seberapa. Mariska tersentak bukan main kala pergelangan tangannya dicekal dan tubuhnya dipaksa menghadap pria itu. Ada rasa takut yang mulai menjalari hatinya. Berdua dengan Dra di tengah malam yang sunyi semacam ini, apakah ia akan baik-baik saja? Dekatnya jarak mereka bahkan membuat Mariska dapat mencium wangi parfum bercampur keringat yang menguar dari tubuh tegap suami Viana itu. God, bau tubuh pria itu bahkan masih dihafalnya dengan baik. Meski sejenak merasa terlena, tak asing dengan sentuhan itu, otak Mariska masih menyisakan sedikit akal sehat untuk menampik sentuhan sang ipar. Namun tampaknya, Dra pun tak mau mengalah. Didiamkan oleh Mariska, ternyata masih mampu melukai harga dirinya. "Lepas, Dra!" Ketusnya, mencoba berontak melepaskan cekalan tangan Dra. "Jangan seperti itu, Cah. Tidak bisakah kita berdamai seperti layaknya keluarga?" Dra memasang ekspresi memelas. Ia menatap wajah sang mantan yang semakin hari semakin menjauh pergi itu dengan perasaan bersalah. "Aku bukan keluargamu, brengsek! Apapun katamu, nyatanya kita adalah keluarga. Please, dewasalah. Kau menjadi keluargaku lewat jalur pengkhianatan, Dra. Apa itu sangat membanggakanmu?" Mariska menyeringai sinis. "Aku nggak bisa menghapus masa lalu, Cak. Tapi aku sangat berharap kita masih punya hubungan yang baik sebagai keluarga. Itu saja." Mariska nyaris tertawa geli mendengarnya. Ia yang sejak tadi berusaha melepaskan diri dari cekalan Dra, dalam hitungan detik berbalik memilih membiarkan pria itu tetap menguasainya. Dengan rasa puas tak terhingga, dinikmatinya. Tatapan nanar Viana yang melihat mereka dengan sebelah tangan yang menutupi mulutnya. Di antara rasa nyeri yang masih mendominasi, Mariska bersorak menyadari kegelisahan sang adik. Ternyata, menjadi seorang perebut, tak akan pernah hidup dengan tenang. Bahkan di saat tidur pun, ia masih merasa takut kalau sang suami akan menghilang. Menggelikan sekali. "Kamu ingin aku bersikap seperti layaknya keluarga, atau selayaknya kekasih? Menurutmu, untuk menghadapi pengkhianat murah semacam kalian, apa sikapku ini masih kurang baik? Jangan meminta terlalu banyak, Dra. Atau sebenarnya, itu hanya perasaan tarelamu saja yang melihatku mampu menerima perbuatan kalian tanpa harus merasa down karena patah hati?" Mariska memprovokasi dengan mengeluskan tangannya pada dada bidang Dra. Kalimat tajam itu pun ia ucapkan dengan nada setenang mungkin. Ternyata, Dra masih saja sama seperti dulu. Payah. Sedikit sentuhan darinya saja, selalu mampu memancing hasrat pria itu. Mariska tahu Dra merasa gelisah akibat sentuhannya. Pria itu menatapnya nanar, dengan jemari yang posesif meraih pinggang Mariska. "Kenapa? Kau masih menginginkanku?" Mariska tak berusaha menghindari bibir Dra yang hampir menyentuh bibirnya. Meski di dalam hati,
Gadis itu berjuang untuk menekan rasa jijiknya. Dari sudut matanya, Mariska dapat melihat bahu Viana yang mulai berguncang. Oh, apa dia sedang menangis? Maaf untuk sikap brengsek ini, Cah, tapi aku memang masih menyayangimu. Dra yang mulai hilang kendali, mulai memiringkan wajahnya, mencoba mengeksplor bibir tipis Mariska dengan lebih leluasa. Bibir yang dulu pernah menjadi candu baginya. Get job, Dra. Ayo, tunjukkan sikap brengsekmu itu di depan istrimu sendiri. Istri yang dengan bangga kau pilih setelah menyakitiku sedemikian rupa. Sayangnya, aku nggak merasa seperti itu. Dan sentuhanmu ini, sudah nggak bisa lagi menggetarkan aku sedikit pun juga. You ain't for me, honey. Mariska mendorong pria itu, cukup kuat hingga membuatnya hampir terjungkal. Dra menatapnya tak percaya dengan nafas terengah. Tuntaskan itu dengan istrimu sendiri, sayang. Lanjutnya dengan nada mengejek pada Dra. Lalu dengan sengaja, menyeringai penuh kepuasan saat melewati Viana. Kamu mencari suamimu di tempat yang tepat, Vi. Dibisikannya kalimat provokasi itu pada Viana dengan penuh kemenangan. Jahatkah ia berbuat demikian? Terserah saja. Dengan sikap cukup tenang, Mariska meninggalkan dapur. Meninggalkan Dra yang terkejut melihat kehadiran istri yang telah memergoki kelakuannya tadi. Serta meninggalkan Viana yang saat ini pasti tengah terbakar cemburu yang begitu hebat. Terbakarlah dalam rasa itu, adikku. Ini bahkan belum ada seujung kukunya dari rasa sakit yang pernah kau hujamkan padaku dulu. Jahat kamu, Kak! Kecamnya, pada Dra dengan nada bergetar. Sekedip saja, maka air mata itu akan tumpah dengan mudahnya. Rasa amarah dan cemburu yang menggelora, nyatanya masih belum membuat ia berani meledakkannya secara terang-terangan. Bukan karena rasa malu bila semua penghuni rumah ini tahu kalau ternyata suaminya masih gagal move on. Namun entah mengapa, wanita itu masih berpikir 1000 kali untuk secara frontal berseteru dengan sang kakak. Mariska memang terkesan pendiam dan cenderung mengalah. Namun di sisi lain, Viana juga bisa merasakan aura kemarahan terpendam yang saudaranya itu rasakan. Dan siapa yang menjamin kalau Mariska tak akan berbuat nekat bila kemarahannya terpancing? Skenario terburuknya. Bagaimana kalau ia membalasnya dengan merebut Dra kembali? Dengan mata kepala sendiri melihat sang suami yang masih mencintai Mariska, Viana tak berani mengambil resiko itu. Apapun yang terjadi, Dra adalah pria yang sangat dicintainya. Rasa cinta menggila yang dirasakannya hingga sanggup menikung kakaknya sendiri. Ini gak seperti yang kamu bayangkan, Vi. Menurut kakak, apa yang harus kupikirkan saat melihat suamiku masih mengejar mantan kekasihnya? Viana menyergah gusar. Ia menatap sang suami dengan sepenuh amarah. Amarah yang tak bisa terang-terangan ia lampiaskan pada Mariska. Bukan seperti itu, Vi, percayalah. Dra kehilangan kata untuk menyanggah. Ia sadar, setiap patah kata yang ia ucapkan, hanya akan terkesan konyol dan menggelikan. Kau memeluk dan hampir menciumnya juga, brengsek! Apa kakak pikir mataku buta? Hah? Maafkan aku, Vi, aku hilaf. Dra tertunduk lesu. Memangnya, alasan apa lagi yang bisa ia beri saat Viana sudah melihat sendiri kejadiannya? Hilaf. Viana menyeringai dalam linangan air mata. Kita pun memulai segalanya karena kilaf. Lalu, apa kau akan kembali padanya karena kilaf juga? Bab 8, Kamu Berubah. Suasana meja makan di pagi harinya, menyisakan sisa-sisa drama Viana pada Mariska karena peristiwa semalam. Adiknya itu tampak sering melirik ke arahnya dengan tatapan tajam yang ditanggapi cuek oleh sang kakak. Mariska bersikap biasa, menyuap sarapannya dengan tenang seolah tak ada apapun yang terjadi. Entah apa yang terjadi di kamar pasangan itu semalam, yang jelas, Dra pun tampak tak kalah kusut. Pasti sangat seru membayangkan pertengkaran sepasang pengkhianat itu. Apalagi Mariska memastikan, Viana melihat semuanya. Melihat bagaimana suami yang pernah direbut dari tangan sang kakak,
dengan jelas masih menyimpan perasaan pada mantannya. Sayang, mereka tak seberani itu untuk cekcok secara terbuka. Wahai Viana, apa kabar hatimu? Entah apakah sehat atau tidak, rasanya Mariska ingin tertawa membayangkan hal itu bila memang terjadi. Semalam, Viana memang tidak berani melabraknya. Mungkin, ia masih berpikir 1000 kali harus bertengkar dengan Mariska karena itu. Tidakkah itu malah akan mengesankan maling yang teriak maling? Mariska memang sengaja memancing pembicaraan yang mengarah pada sisa perasaan Dra padanya. Adrenalin gadis itu seolah terpacu melihat Viana yang berlinangan air mata. Apakah berdosa bila Mariska mengatakan kalau ia puas melihat itu? Viana boleh saja merebut Dra darinya. Tapi bersiaplah untuk cemburu dan merasakan ketidaktenangan setelahnya. Bukankah apa yang didapatkan dengan cara curang akan berbalik menghantui pelakunya? Sepertinya kamu sedang happy, Mai. Bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Bram? Kapan kalian akan memutuskan tanggal pernikahan? Tanya Syahru, mengagetkan. Entah kenapa, tatapan gadis itu otomatis terarah pada Dra yang ternyata juga tengah menatapnya. Mungkinkah ia juga penasaran dengan jawaban Mariska? Kami baru saja memulai penjajakan, Pak. Biarlah semua berjalan apa adanya dulu. Mariska menjawab dengan nada datar. Kalau kalian sudah sama-sama cocok, lebih baik disegerakan. Apalagi yang kalian tunggu? Mama Hena ikut berkomentar. Lihatlah siapa yang sebenarnya tak sabar dengan rencana pernikahannya ini. Apalagi Mas Bram itu seorang duda, Mbak. Kasihan bila terlalu lama menunggu. Tak disangka, Viana ikut nimbrung juga, entah menyindir atau bagaimana. Yang jelas, adiknya itu memang tak pernah berani secara terbuka berkonfrontasi dengan dirinya. Bukan masalah status juga, sih. Kenyataannya banyak yang single tapi nikah karena udah kebablasan duluan. Entah kenapa, ucapan itu mengalir ringan saja dari bibir Mariska. Selama ini, Mariska memang jarang melontarkan kata-kata nyinyir seperti itu. Kebiasaannya yang lebih sering diam, membuat siapapun akan kaget mendengar itu. Mariska dapat melihat wajah Viana dan Dra yang tampak memerah, merasa tak nyaman dengan ucapannya. Sejauh ini, memang tak ada yang tahu seliar apa Viana dan Dra dalam mengkhianati Mariska. Papa dan mamanya, bahkan tak pernah mengetahui hal itu. Viana adalah gadis lugu dan polos di mata mereka. Hingga ketika Dra datang dan meminta restu Papa atas hubungannya dengan Viana, kedua orang tuanya hanya menganggap itu sebagai jodoh siapa yang sangka. Mariska sendiri hanya diberi wejangan agar ikhlas melepas pria yang sudah hilang rasa padanya, serta diminta untuk ikut berbahagia dengan hubungan mereka. Semudah itulah mereka meremehkan perasaannya. Lupa kalau dirinya juga bisa merasakan sakit akibat perbuatan semena-mena itu. Atau mungkin sadar, tapi memilih tak mempedulikan. Mama Hena mendehem. Naluri seorang ibu memang setajam itu. Meski tak tahu sepak terjang sang anak di belakangnya, ia akan peka bahwa itu adalah sindiran yang mungkin ditujukan pada Viana. Lagi pula, bukankah buah jatuh, tak akan pernah jauh dari pohonnya? Ajak Bram ke rumah untuk sekedar makan malam atau menemani Papa bermain catur, Mai. Kedekatan kalian harus dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Andai saja Mariska tidak tahu apa yang melatar belakangi perjodohan ini, ia pasti akan merasa senang dengan perhatian sang papa yang semacam itu. Tapi tidak. Kini tak ada satu patah kata mereka yang bisa lagi diterima hatinya sebagai bentuk perhatian. Hati Mariska terlanjur dipenuhi doktrin kepalsuan tentang keduanya, bahkan seisi rumah ini. Papa tahu sendiri dia sangat sibuk, kan? Mai sendiri tak keberatan dengan komunikasi kami yang seperti sekarang ini. Iya, Papa tahu. Tapi sesibuknya dia, kamu harus tetap menjadi prioritas, kan? Cih, Papa mengharap orang lain memprioritaskanku, lalu dirinya sendiri apa kabar? Selain luka dan rasa sakit akibat terlalu condong pada Viana, memangnya apa yang telah Papa berikan padaku? Nanti Mai sampaikan pada dia, Pa. Mariska menahan gemuruh hatinya dengan sikap anggun. Sudahlah, lagi pula, ini masih terlalu pagi untuk merasa kesal.
Mariska tak ingin moodnya terjun bebas, karena ada hal penting yang harus dilakukannya hari ini. Bagus. Papa tunggu, ya? Mariska hanya mengangguk. Diliriknya arloji di pergelangan kirinya. Pagi ini ia memutuskan meminta Bram untuk mengantarnya ke tempat mama kandungnya yang ternyata tinggal di wilayah Depok. Mariska yang tak terlalu hafal rute jalanan, merasa perlu untuk meminta bantuan pria itu. Mereka bahkan sepakat untuk bertemu di satu tempat, di mana Bram akan menjemputnya di situ. Kalau dijemput di rumah, Mariska khawatir akan memancing kecurigaan sang papa. Bagaimanapun, Bram adalah pria yang sibuk, tak mungkin mereka beralasan kencan di hari kerja seperti ini, kan? Suara klakson mobil dari arah belakang mengagetkan Mariska yang tengah berjalan santai di bahu jalan. Tak ingin menoleh, karena Mariska tahu siapa dia. Dugaannya tak meleset, bahwa Dra pasti akan ikut pergi tak lama setelah Mariska pamit tadi. Naik, Ca, aku antar. Serunya, dari dalam mobil yang berjalan melambat. Mariska meliriknya sekilas tanpa bermaksud mempedulikan. Apa Dra serius sebebal itu? Ca! Dra meninggikan suaranya karena merasa tak direspon. Mariska tetap melangkah dengan tenang, seolah tak ada gangguan apapun. Heran, entah apa maunya mantan sekaligus iparnya itu. Mariska nyaris saja terlonjak karena Dra secara nekat menghadang jalannya, menghentikan mobil dengan posisi menghalangi. Ditatapnya pria berambut cepak itu dengan tatapan sengit. Dra bergegas turun dan dalam sekejap telah ada di hadapan Mariska. Naik, Ca! Please, deh, jangan kekanak-kanakan gitu! Ia menatap sang mantan dengan gemas. Mata Mariska membulat demi mendengar itu. Kekanak-kanakan? What the? Selain gagal bercermin, ia baru tahu kalau Dra itu pemaksa juga. Gak ada kewajiban aku buat ngikutin apa mau kamu, Dek. Cukup kembali masuk, injak gas dan gak perlu repot ngasih aku tumpangan segala. Ujarnya kalem. Sengaja menyebut kata Dek untuk meledek pria itu. Siapa tahu Dra sedang mengalami amnesia tentang status dirinya. Aku nggak bermaksud macam-macam, Ca. Salah, aku menawarkan tumpangan pada ipar sendiri yang lagi jalan kaki gini. Kamu pikir, aku nggak bisa bawa mobil sendiri hingga harus memilih jalan kaki seperti ini? Aku memang sengaja karena janjian sama Vera di halte depan. Sampai sini paham, kan? Mariska mendengus kesal. Terpaksa berdusta menjual nama Vera agar Dra tak curiga. Masih lumayan jauh, Ca. Ayo naik. Cuma nyampe halte depan, kan? Mariska menatap jengkel pria yang konsisten ngeyel itu. Kamu lebih suka kita jadi tontonan gratis gini? Dra membukakan pintu mobil dan memaksa Mariska untuk masuk lewat tatapan tegasnya. Akhirnya, gadis itu memilih mengalah karena tahu Dra akan segigi apa dalam mewujudkan keinginannya. Lagi pula ada tetangga sekitar komplek yang melirik mereka ketika lewat tadi. Hampir sebagian besar tetangga pernah tahu hubungannya dengan Dra di masa lalu. Jadi daripada menjadi bahan gasap gratis, Mariska memutuskan masuk dengan wajah tertekuk. Busuknya, Dra tak langsung menjalankan mobil. Ia bahkan mengantisipasi dengan mengaktifkan sentral lock, mungkin khawatir kalau Mariska akan memaksa keluar lagi. Kamu mau apa sih sebenarnya, Dra? Gak malu sama cincin nikah di jarimu dengan masih berkelakuan absurd kayak gini? Cepat jalankan mobilnya. Aku sedang terburu-buru dan tak ingin terlambat karena ulah konyolmu ini. Didengarnya Dra yang mengembuskan nafas kasar. Dalam gelisahnya, Mariska berharap agar Dra tak terlalu banyak menyita waktunya. Ia hanya khawatir memikirkan Bram yang mungkin akan terlalu lama menunggu karena tadi ia mengabarkan telah sampai sejak 10 menit yang lalu. Tentu saja Mariska tak menduga. Ingatan akan Bram yang pernah membuatnya menunggu di awal jumpa mereka, cukup membuat Mariska yakin kalau pria itu akan mengulangi hal serupa. Terlebih saat ini, dirinya lah yang membutuhkan bantuan Bram. Jadi siapa tahu kalau pria itu akan sedikit bertingkah jual mahal, kan? Kamu berubah banget, Ca. Mendengar itu,
Mariska seketika menoleh dengan mata memicing. Apa dia sedang tak salah dengar? Bab 9, pergilah ke neraka dengan jodoh terbaikmu. Mendengar ucapan yang serupa dengan keluhan itu membuat Mariska refleks menoleh ke arah sang mantan, lengkap dengan tatapan mencemooh. Apa dunia memang sudah setua ini hingga orang-orang berkelakuan brengsek macam Dra pun merasa berhak berplaying victim? Aku berubah. Berubah jadi apa? Wonder Woman? Catwoman? Ah, aku tahunya dua karakter itu aja. Keluhnya, seolah-olah menyayangkan diri yang begitu kudet tentang tokoh-tokoh superhero wanita. Aku tahu aku brengsek banget dan sudah nyakitin kamu sedalam itu. Tapi Ca, nggak bisakah kita berlaku normal selayaknya keluarga? Dra tak mengindahkan cibiran Mariska tadi. Dengan sikap bebalnya yang seperti itu, Mariska yakin kalau Dra pasti akan terpilih sebagai duta pencinta keluarga. Saking tema ucapannya yang tak pernah jauh dari hal tersebut. Tentang kamu yang brengsek, siapapun tahu itu. Tapi nggak usah sepede itu juga kali, Dra. Gak usah berlagak seolah aku gagal move on dengan omongan gak jelasmu yang kayak gitu. Kamu gak seberarti itu. Mariska sekuat tenaga mencoba menahan gejolak hatinya. Kamu jadi lebih sinis. Sikap kamu ke Viana dan aku juga berubah drastis. Aku nyaris gak ngenalin kamu lagi. Ca, kamu bahkan gak manggil aku kayak dulu lagi. Meski statusku adik ipar, aku tetap lebih tua dibanding kamu, kan? Mariska menatapnya melongo. Siapa saja, bisakah menolongnya untuk menerjemahkan ucapan makhluk tak tahu diri itu? Ini tentang aku yang gak manggil kamu dengan sebutan Kak lagi, atau kamu yang ngarep aku masih mau bersikap semesra dulu? Mariska menembak seraya mencibir. Ca, please. Kamu tahu apa maksudku? Aku cuma pengen, seburuk apapun kenangan kita, ayo buka lembaran baru sebagai sebuah keluarga. Aku cuma ingin kita bisa seperti dulu, yang tanpa sekat, tanpa jarak, tanpa dendam. Maaf kalau aku harus menemukan jodoh yang adalah bagian terdekat dalam hidup kamu. Kita nggak bisa mengatur itu, kan? Tuhan, apakah elegan bila Mariska merasa ingin membenturkan kepala Dra ke jendela mobil atau menghantamnya dengan batu yang lumayan besar? Haruskah ia mendengar omong kosong penuh ketak tahu dirian ini? Mariska bahkan merasa speechless dengan ekspresi mirip orang dungu. Sebercanda itukah hatinya bagi Dra? Kamu mengharap aku untuk tepuk tangan? Mariska terlampau takjub untuk bisa memberi komentar yang memadai. Aku tahu mungkin ini terdengar bullshit. Tapi, aku hanya ingin memperbaiki keadaan. Aku cukup merasa bersalah hadir di antara kalian. Tapi, itu juga di luar kuasa aku kan, Cak? Aku menyayangi kamu sebagai seorang ipar, dan Viana sebagai seorang istri. Gak penting banget deh, Dra, pidatonya barusan. Aku ngerasa baik-baik saja dengan pengkhianatan kalian. Apa aku terlihat kayak orang depresi? Gak usah terlalu tinggi menilai diri sendiri. Kamu amnesia dengan kelakuanmu semalam yang berniat mencium iparmu ini? Cukup urusi istrimu dan segala sikap insecure-nya saat melihat kita berdekatan. Kamu buang-buang waktu aku banget, tahu nggak? Jalankan mobilnya atau aku teriak sekalian. Mariska tak dapat mencegah hatinya yang kembali terluka. Mendengar Dra secara jelas mempertegas Viana sebagai seorang istri, jujur, masih sangat menyakitinya. Ia seolah tak pernah berharga. Benar-benar menguapkah perasaan posesif Dra padanya dulu? Pria itu mematuhinya tanpa komentar apapun. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan lambat. Hadeh. Sebenarnya, siapa di antara mereka yang perlu dirukyah? Yang semalam, aku hilaf. Maaf, aku nggak bermaksud kayak gitu. Ucap Dra, membahas hal konyol semalam. Mungkin, ia juga merasa malu kenapa semua itu bisa terjadi. Itu pun kalau Dra memang masih mempunyai urat malu. Oh ya? Masa sih? Tapi apapun itu, lebih baik jelaskan itu pada istrimu sendiri. Kalau aku sih, bodo amat. Mariska menanggapi acuh tak acuh meski hatinya gemas bukan main.
Tentu saja aku juga menjelaskannya pada Viana. Karena kenyataannya, aku memang sedang kilaf. Mariska memutar bola matanya, malas mendengar alasan klise recehan itu. Masih mengaku sayang dan pengen mencium kok bilangnya kilaf? Lucu sekali. Ya, tentu saja. Kamu memang si raja kilaf. Sampai punya istri pun hasil dari perbuatan kilaf. Mariska menyeringai. Itu karena kamu duluan yang mulai pancing-pancing aku. Dra menyergah. Mariska tertawa masam. Pertahananmu gak sekuat itu hingga harus dipancing segala, sayang. Akui saja, itu memang kelemahan primitif yang memang adalah ciri khas dasar dirimu sendiri. Cela Mariska tanpa segan. Dra tak menanggapi sindirannya. Pria itu hanya terdiam dengan isi benak hanya ia sendiri yang tahu. Kamu janjian sama dia, kan? Tanyanya tiba-tiba setelah hening beberapa lama. Bukan urusan kamu banget. Mariska menyahut judes. Dadanya mendadak turun naik akibat keinginan untuk melempar Dra ke jalanan yang ditahannya kuat-kuat. Dan dia menyuruhmu menunggu di halte? What a gentleman! Dra mencibir dengan gaya nyinyir menyebalkan. Aku jadi heran dengan perubahanmu yang mendadak usil seperti mulut perempuan. Mariska membalas dengan kejam. Ingat-ingat, Ca, sebrengseknya aku. Apa dulu aku pernah membiarkanmu menunggu di jalan? Ini yang aku khawatirkan dari kamu. Harusnya kamu cari ganti yang jauh lebih baik. Bukankah itu yang normal dilakukan oleh orang yang berpikiran sehat? Kamu mau bilang Viana lebih baik dari aku, itu sebabnya kamu lebih memilih dia? Kalau gitu selamat. Sampah memang cocok ada di dalam tong. Gak usah sibuk membohongi diri sendiri. Apa iya, kamu gak bisa bedain cewek yang masih bisa menjaga dirinya dan yang menyerahkan kehormatannya pada kekasih kakaknya itu? Lebih baik yang mana? Mariska semakin agresif menyerang. Filter untuk menyaring kalimat rasanya tak berguna bila berhadapan dengan Dra. Dan semua terjadi begitu saja alias alami. Kita lagi nggak ngebahas itu. Sangkal Dra dengan wajah geram yang memerah. Pria itu merasa dikuliti, tapi juga kehilangan kata untuk menyergah. Jadi cewek zaman sekarang itu berat, Dra. Harus pinter pakai otak, jangan hanya mengedepankan perasaan. Cowok tuh di mana-mana sama aja. Nafsunya primitif semua. Jadi, ngapain mikirin yang ekonominya pas-pasan padahal bisa dapetin yang keturunan sultan? Toh resikonya sama aja. Mariska tak sudi menyaring kalimatnya lagi. Ia juga sengaja mencibir agar terkesan lebih dramatis. Kamu bener-bener kasar, Cak. Itu tuh bedanya kamu sama Viana. Sorry to say it. Tapi pilihan aku memang tepat. Meski menurutmu pengkhianat, tapi aku malah dapat jodoh yang lebih baik. Dra membalas tak kalah tajam. Sejenak Mariska merasa terkunci dan terhenyak. Namun, sekuat tenaga otaknya memerintah agar tak terprovokasi dengan kalimat menyesakan itu. Jodoh terbaik? Cih, pergilah kau ke neraka dengan jodoh terbaikmu itu, Dra. Ya udah, selamat sekali lagi. Kalau bisa dikoreksi, sih. Kamu sebenarnya nggak memilih, Dra. Kamu hanya terperangkap dan harus bertanggung jawab. Kamu pikir sekalipun kamu tak jadi memilih Viana, aku masih mau menerima orang yang udah mencicipi saudariku sendiri dengan tangan terbuka? Menjijikan? Tahu! Terserah apapun penilaianmu. Yang jelas, aku juga menyayangi Viana. Bahkan mungkin lebih dari rasa sayangku ke kamu. Dra mengetatkan rahangnya. Berbicara dengan Mariska akhir-akhir ini, entah kenapa begitu memompa emosinya. Tak pernah ada kalimat normal alih-alih lembut yang keluar dari bibir gadis itu lagi. Kamu berharap aku cemburu mendengar bualan murahan kayak gitu? Ya ampun, Dra, aku udah benar-benar gak peduli dengan apapun yang berkaitan dengan dirimu. Segala sesuatu tentangmu sudah kuanggap tamat semenjak tahu kau berkhianat dengan adikku sendiri. Jadi, gak usah bertingkah berlebihan gitu. Apa terlalu sulit bagimu untuk bersikap elegan,
meski hanya sedikit saja? Kalau Dra berharap ia akan terpancing dengan kalimat tak penting itu, ia salah besar. Mariska mungkin masih merasakan sakit yang begitu sulit dihilangkannya hingga kini. Tapi, ia bersumpah untuk tak akan pernah lemah menunjukkannya pada siapapun. Dra tampak akan membuka mulutnya, namun keburu disela lagi oleh gadis itu. Turunin aku di sini, deh. Ini kamu juga kenapa ngejalanin mobil kayak keong gini? Lelaki yang udah punya jodoh terbaik, gak bakal modus ngajak mantan semobil dengan kecepatan payah kayak gini. Belajar konsisten, Dra, jadi orang. Mariska sungguh tak mampu lagi menyaring segala perkataannya. Meski tak diucapkan secara meledak-ledak, tapi hatinya sungguh luar biasa panas. Kamu gak lihat ini belum nyampe halte? Dra menyergah, kesal. Bodoh amat. Turunin atau aku telepon istrimu. Mariska membuat gerakan merogoh tas, mencari ponselnya. Namun Dra tak mempedulikan. Ia malah menaikkan kecepatan secara mendadak hingga Mariska hampir terjungkal. Halte hanya tinggal berjarak 50 meter lagi. Dan Dra menghentikan laju kendaraannya tepat di depan tempat itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Tanpa menunggu lagi, Mariska bergegas membuka pintu. Ia bahkan tak merasa perlu pamit ataupun sekedar menoleh pada pria yang tengah menatapnya dengan sorot kesal itu. Persetan dengan Dra. Mariska sudah melihat Range Rover Velar milik Bram terparkir di bahu jalan sebelah kiri halte. Dengan gerakan gusar, gadis itu turun dan sengaja membiarkan pintu mobil Dra terbuka begitu saja. Bab 10, Pelukan Sepenuh Sayang. Bram memperhatikan Mariska yang memasuki mobilnya dengan wajah tertekuk. Sungguh suatu ekspresi yang salah orang. Bukankah yang seharusnya menekuk wajah itu adalah dirinya? Demi apa, baru kali ini seorang Abraham Sudiro dibuat menunggu oleh seorang perempuan pula. Sungguh, itu mencederai egonya. Diliriknya gadis yang masih konsisten memasang tampang jutek itu. Apa ada hubungannya dengan yang dilihatnya sekilas tadi? Bram yakin melihat Mariska keluar dari sebuah mobil sejuta umat dengan pintu yang dibiarkan terbuka. Seorang pria turun setelahnya untuk menutup pintu dengan pandangan yang terus mengikuti langkah Mariska. Apa ada drama seru yang terjadi di dalam mobil itu sebelumnya? Bram mendehem. Ini situasi yang gak banget. Bagaimana mungkin pengorbanannya menunggu harus berbalas sikap sipser ini? Dilihatnya Mariska yang masih asyik dengan dunianya sendiri. Bram memutuskan untuk melajukan kendaraannya. Toh, tujuan mereka sudah jelas. Sesekali diliriknya gadis itu lewat spion tengah. Sebenarnya ada apa? Siapa pria yang dilihatnya tadi? Kamu gak takut kalau aku blokin mobilnya ke hotel? Pria itu mencoba membuka pembicaraan. Setelah beberapa kali menjalin komunikasi, panggilan mereka kepada satu sama lain pun seketika berubah. Keduanya tak lagi formal bersaya kamu. Oke. Mariska akhirnya merespon. Gadis itu menoleh ke arahnya dengan tatapan bingung. Hah? Gimana? Kamu tadi sarapan apa? Kok kelihatan bad mood gitu? Bram mengalihkan pembicaraan karena yakin Mariska tak mendengar ucapannya barusan. Papa bertanya tentang tanggal nikah kita tadi. Nada suara Mariska terdengar sangat lesu. Bram mengerutkan keningnya, menatap gadis itu dengan perasaan sangsi. Kamu bad mood hanya gara-gara itu? Bukan karena alasan lain? Aku kan gak bilang gitu. Papa memang bener nanya, kok tadi? Kilah Mariska. Pria yang tadi juga nanya? Bram mencoba menyelidik tipis-tipis. Hah? Mariska mengerutkan dahinya dengan raut serius. Yang tadi nganter kamu. Yang pintu mobilnya nggak kamu tutup padahal udah dikasih tumpangan. Itu sungguh sikap tak berakhlak, tahu nggak? Mariska mendelik sambil mencibir. Membuat Bram harus mengakui, bibir itu bahkan masih terlihat menggoda meski dalam mode marah yang jujur. Dia suami adikku! Serunya, ketus. Kamu jengkel sama dia karena dilangkain nikah duluan atau bagaimana?
Bram kian tertarik menggoda gadis itu agar semakin marah. Rasanya asyik juga berinteraksi dengan perempuan yang tak repot menjaga image diri macam Mariska. Apa adanya. Seperti dugaannya, gadis itu makin mendelikan mata dengan tatapan membunuh. Sungguh, jarang-jarang ada perempuan yang berani berlaku demikian padanya. Oke, dia itu memang mantanku. Dia kabur karena lebih tertarik sama adikku sendiri. Gimana? Drama banget kan? Serius? Apa adik kamu lebih cantik? Mariska tahu Bram hanya bermaksud menggodanya. Tapi, itu terlalu tak berempati. Apa semua pria memang seperti itu? Membandingkan seseorang hanya dari segi fisik semata? Picik. Gak usah terlalu diambil hati. Pria memang seprimitif itu. Didoakan saja semoga dia bahagia dengan pilihannya. Dengan begitu, kamu bakal dapat reward tak terduga. Apaan? Mariska memicingkan matanya, curiga. Buktinya, kamu dapat yang jauh lebih baik. Aku... Ya, kan? Ujarnya, seraya mengulum senyum dan menaik turunkan alisnya. Mariska memasang ekspresi seolah ingin muntah. Tapi diam-diam, mengapa hatinya menjadi jauh lebih baik? Mantanmu itu hanya kurang jauh mainnya. Jadinya kaget pas melihat perempuan yang lebih bening sedikit. Harusnya kamu bersyukur bisa lepas sebelum terlanjur. Pria kayak gitu, gak pantas untuk kamu pikirin, apalagi sampai ada drama susah move on segala. Gak sayang dengan waktu kamu yang berharga? Godamit. Mariska seketika memaki dalam hatinya. Manusia satu ini apa tidak memiliki cermin di rumahnya? Dan apa katanya tadi, perempuan yang lebih bening sedikit? Apa Bram ingin menyampaikan bahwa Viana memang lebih menarik ketimbang dirinya? Lihatlah siapa yang bicara. Apa aku boleh tepuk tangan? Alih-alih tersinggung, Bram malah terbahak. Aku beda jauh lah sama dia. Aku ini orbit yang dikelilingi oleh perempuan, bukan sebaliknya. Sama yang kayak gitu udah bosan. Lagi berpikir untuk tobat. Malah, ada ya, buaya yang beneran tobat? Mariska mencibir sadis. Inilah sok taunya. Kenapa orang selalu mengkonotasikan pria hidung belang sebagai buaya? Padahal for your information, buaya itu termasuk salah satu hewan yang setia pada pasangannya. Jadinya fitnah banget kan? Tanpa sadar, Mariska tersenyum. Ia memang pernah membaca artikel tentang itu. Tapi entah kenapa, ia masih tetap betah menggunakan idiom salah kaprah itu. Ternyata, terbiasa membicarakan kebohongan, malah bisa mengubah kebohongan itu menjadi kebenaran. Miris. Tak terasa, mobil yang dikendarai Bram telah memasuki daerah yang menjadi tujuan. Pria itu melambatkan laju kendaraannya. Mariska merasakan dadanya tak berhenti berdebar sejak tadi. Ada rasa sesak yang begitu menyakitkan. Sebenarnya, takdir macam apa yang menggariskan kisah keluarga mereka menjadi seperti ini? Kenapa kehidupannya tak senormal teman-teman yang lain? Memiliki ayah dan ibu yang lengkap, tinggal bersama dengan segala suka duka dan problematika yang ada? Kenapa ia harus terpisah dari ibu yang melahirkannya? Bukankah katanya seorang ibu lebih memilih mengorbankan apapun demi anaknya? Lalu, kenapa papanya bilang sang mama memilih pergi karena lebih mementingkan perasaannya sendiri? Keegoisannya sendiri? Apakah ia tak seberarti itu hingga tak terlalu dirindukan? Rasanya sakit, tak pernah benar-benar disayangi secara tulus. Hati anak sekecil itu bahkan bisa merasakan perbedaan perlakuan yang diberikan. Bagaimana Viana yang selalu diperhatikan sepenuh sayang, dan dirinya yang hanya sekedar saja. Wanita bergelar ibu sambung itu memang tak pernah menyakiti fisiknya secara langsung. Tapi sangat kentara membangun jarak yang membuat Mariska segan untuk menembusnya. Sang papa, bahkan pria itu pun kian hari kian terasa asing. Di antara sedikitnya waktu yang tersisa untuk keluarga, Mariska tak merasakan kualitas apapun lagi dari kebersamaan mereka. Hanya meninggalkan kesan hampa dan ikatan yang semu di atas kertas. Itu dia rumah merangkap tokonya. Bram menunjuk rumah berpagar hijau di sisi kanan mobilnya dengan dagu.
Mobil mereka yang melambat akhirnya berhenti di depan sebuah rumah Type 21 yang terkesan sederhana, namun cukup layak untuk ditempati. Rumah itu menjorok ke dalam komplek yang lumayan jauh dari jalan utama. Sesekali, angkot memang melewati jalan itu, tapi lebih banyak yang memilih terus karena biasanya, penumpang sudah keburu penuh hingga tak perlu melewati rute tikus itu. Mata Mariska menatap nanar pada seorang wanita yang tampak sibuk melayani pembeli. Mereka dapat cukup jelas mengamati dari dalam mobil tanpa terlihat dari luar akibat pengaruh kaca yang gelap. Seperti kata Bram, toko kue yang meski kecil itu memiliki pelanggan yang cukup lumayan. Sejak awal datang tadi, selalu ada saja pembelinya. Mariska harus mengakui bahwa kue buatan sang mama memang enak. Brownies yang diberikan Bram kemarin masih awet tersimpan karena Mariska merasa sayang untuk memakannya. Ia hanya mencobanya sedikit, dengan air mata yang tak henti bercucuran. "Kita turun." Bram menyentaknya dari lamunan. Mariska baru menyadari bahwa ia tak datang sendiri. Pasti sudah sejak tadi Bram merasa bosan karena tak diacuhkan. Padahal, pria itu sudah mau repot-repot meninggalkan pekerjaan demi untuk mengantarnya. "Aku belum siap, Mas." "Gak apa-apa, kan kalau kita mengamati saja dulu seperti ini?" Bram tak menjawab. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Mariska hanya bisa berdoa agar pria itu tak merasa menyesal telah membuang waktu demi untuk mengintai seperti ini. "Mama tak mungkin bisa melihat kita, kan?" tanya Mariska saat dilihatnya sang mama tampak tengah memperhatikan ke arah mobil mereka. Apakah ini yang dinamakan kontak batin? Atau karena sekedar heran melihat mobil terparkir dengan kondisi mesin menyala namun tak satu pun penghuninya yang keluar? "Tenang saja, mamamu gak akan bisa melihat kita dari sana. Bahkan orang yang tadi lewat pun gak bakalan tahu kalau seandainya kita berbuat sesuatu di sini." Dagu Bram menunjuk seorang remaja yang baru saja melewati mobil mereka. Mariska memutar bola matanya mendengar kalimat berbau mesum itu. "Sering seperti itu, ya? Di mobil? Dasar nggak tahu malu!" cibirnya dengan wajah memerah. Bram terkekeh. "Sensasinya beda, Cak. Kamu bakalan ngerti sendiri nanti. Tapi kalau kamu penasaran pengen bukti, aku nggak keberatan kalau kita..." "Oh!" Mariska tak dapat menahan tangannya untuk tak refleks mencubit lengan pria itu dengan kekuatan penuh. Bram meringis mengusap-usap lengan kirinya. Matanya menatap Mariska menyorotkan protes. Tapi yang ada, mereka malah jadi saling pandang dengan situasi yang mendadak awkward. Mariska melengos, menyembunyikan ritme jantungnya yang mendadak tak beraturan. Berdua saja di mobil dengan pria semesum Bram, sepertinya bukan ide yang terlalu baik. Entah kenapa, Mariska malah jadi teringat saat bersama Dra. Nyaris tak ada momen romantis terlewat bila mereka ada dalam situasi semacam ini. Dua orang dewasa, berdua saja di dalam mobil dengan suhu AC yang dingin. Ah, shit! Situasi canggung seketika menguap kala Mariska melihat seorang remaja perempuan memasuki rumah itu. Sepertinya dia bukan pembeli. Karena gadis itu tampak takzim mencium tangan mamanya. Tak hanya itu, sang mama pun membalasnya dengan memeluk dan mencium kening remaja itu dengan sepenuh sayang. Melihat itu, Mariska terpaku.